Babak 71, Transformasi Bintang Iblis Yao. 2 minggu kemudian di rumah sakit pertama kota terapung tombak. Li Yao tidur nyenyak seperti bayi di ruang perawatan medis, kecuali bola mata di bawah kelopak matanya bergetar gila-gilaan seperti sebelumnya, menunjukkan bahwa dia masih terus berkultivasi dalam mimpi keagungan. Xie Tingxian menatap Li Yao dengan wajah bingung. Akhirnya dia menghadap dokter untuk memastikannya. Dokter Gu, apakah masih belum ada tanda-tanda siswa Li Yao akan berubah menjadi lebih baik? Dokter menggelengkan kepalanya. Profesor Xie, Anda cukup perhatian. Namun, jenis kerusakan parah pada bidang saraf tempat akar roh tercabut berbeda dari penyakit biasa. Berlalunya waktu belum tentu membuat segalanya menjadi lebih baik. Lihat, ini adalah laporan hari-hari terakhirnya. Gelombang otaknya bergelombang dengan gerakan yang aneh. Kecerdasan aktualisasinya berfluktuasi tajam. Tertinggi yang dicapai adalah 17% dan kemudian 10 menit kemudian turun menjadi 4%. Ini menunjukkan bahwa bidang sarafnya menjadi semakin tidak stabil. Atau dengan kata lain pikirannya tengah melancarkan badai yang semakin dahsyat. Bahkan jika pasien seperti ini terbangun, apakah kamu merasa dia akan tetap menjadi seorang jenius yang dibutuhkan oleh sekolahmu? Xie Tingxian ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia menghela nafas panjang, sangat panjang. Dia berjalan ke sudut dan menyalakan prosesor kristal mikro untuk menghubungi Universitas Dipsi. Seorang wanita tua yang sangat pendek dan mungil, yang mengenakan jubah berulir emas yang sangat tua dan aneh, muncul di hologram. Dia tampaknya buta, matanya dirongganya yang dalam bersinar dengan nyala api ungu. Dari waktu ke waktu, nyala api keluar dari pandangan, memancarkan cahaya yang menakutkan. Ekspresi Xie Tingxian berubah menjadi sangat hormat di depan wanita tua ini. Dia berbicara dengan susah payah, Dincu, apakah mungkin memberi saya waktu seminggu lebih banyak? Apa yang kamu katakan? Di dalam hologram, wanita tua buta itu berbicara dengan datar. Tenggorokannya seperti disayat dengan pisau, suaranya sangat serak dan menusuk telinga. Saya akui bahwa anak yang Anda sukai ini adalah seorang jenius, tapi sekarang dia menjadi seperti ini. Anda tidak perlu membuang waktu lagi. Kami dari Dipsi University adalah yang terkuat di federasi. Universitas kami memiliki sumber daya batin yang paling besar. Entah berapa banyak anak muda jenius setiap tahunnya yang mengasah pikirannya untuk mau masuk sekolah kita. Hal terburuk apa yang bisa terjadi jika kita kehilangan satu orang jenius? Anda masih memiliki beberapa proyek di sekolah. Mereka menunggu arahan Anda sekembalinya Anda. Salah satunya adalah proyek kolaborasi militer besar, yang berkaitan dengan artefak penyerangan individu terbaru. Jika semua tentara federasi dapat menggunakan artefak yang dirancang oleh universitas kami, Anda harus tahu berapa nilainya. Saya mengerti. Saya akan kembali hari ini. Alis Xie Tingxian mengernyit. Dia menutup prosesor kristalnya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya membuat resolusi. Dia menghadap ke arah dokter dan berkata, Dokter Gu, jika siswa Li Yao bangun, pastikan hal pertama yang dia lakukan adalah menghubungi saya. Ini nomor ekran saya. Terima kasih banyak. Setelah menyelesaikan kata-katanya, ahli pemurnian Universitas Laut Dalam, Xie Tingxian, juga keluar dari bangsal. Kali ini, dia tidak menoleh ke belakang. Minggu ketiga berlalu. Ding Lingdang menguap lebar-lebar karena bosan sampai mati. Menguap bahkan menyebabkan air mata mengalir. Dia menatap tajam ke arah dokter di sisinya seperti seekor harimau. Keringat dingin mengucur dari kening Dokter Gu. Dia berbicara dengan terbata-bata, "TTT maaf sekali, Nona Ding. Meskipun Anda telah menemani pasien di rumah sakit selama 3 minggu, meskipun semua orang sudah pergi meninggalkan hanya Anda di sini malam demi malam, saya tidak menyetujui usulan pengobatan Anda." Mengapa? Ding Lingdang menyilangkan jarinya, meretakannya hingga menimbulkan letupan. Bagaimanapun, metode pengobatan konservatifmu hampir tidak berguna. Anda sebaiknya membiarkan saya merobek wadah perawatan medis ini, menyeret anak ini keluar dari sana, dan biarkan saya memukulinya untuk mendapatkan perubahan. Siapa tahu, dia mungkin akan terbangun. Inilah tepatnya yang disebut memberi obat pada kuda mati. Tidak, tidak bisa. Sungguh itu tidak mungkin. Anda sebaiknya tidak main-main. Seseorang tolong. Minggu keempat berlalu. Di kedalaman bidang sarafnya, Li Yao terus berkultivasi dengan gila-gilaan sepanjang waktu. Dia menelan ingatan Ouyezi dengan kebiadaban yang tak tertandingi. Setelah mengalami ribuan kali pengulangan, dia telah membusuk, menelan, mencerna, dan mengasimilasi semua ingatan Ouyezi ketika dia tenggelam menjadi pekerja tingkat rendah di Persatuan 100 Peleburan. Yang paling penting adalah teknik palu Chaos Gale 108 tangan. Dia berlatih lagi dan lagi, membawanya ke kesempurnaan, ke titik yang lebih terampil dari Titan. Li Yao bahkan beberapa kali mengubah arah ingatan Ouyezi. Dalam pertarungan melawan Titan, dia dengan ganas menghantamkan Titan ke tanah, memukuli hidung dan wajahnya yang berdarah, mengeluarkan amarah. Untungnya, setiap pecahan memori tidak bergantung satu sama lain. Ketika satu pecahan memori diubah, hal itu tidak akan memengaruhi arah pecahan memori berikutnya. Setelah menelan keseluruhan kenangan menjadi pekerja tingkat rendah, Li Yao masih belum puas. Dia terus menelan ingatan Ouyezi ketika Ouyezi masih menjadi pekerja bengkel. Namun seiring berjalannya waktu, jiwanya semakin lemah. Dia benar-benar kurus dan layu. Dia merasa dia bisa menghilang kapan saja. Tidak baik, saya telah tenggelam dalam kedalaman bidang saraf saya selama ini.
Saya tidak tahu sudah berapa hari berlalu di dunia nyata. Bisakah 1 minggu sudah berlalu? Jiwa Liao gemetar hebat karena ketakutan ini. Seolah-olah seekor ikan aneh di dasar laut dalam sedang bergerak samar-samar menuju cahaya terang, tiba-tiba muncul ke permukaan. Akhirnya, pada pagi hari ke-33, Liao samar-samar membuka matanya di ranjang rumah sakit. Dia bangun. Hal pertama yang memasuki pandangannya adalah jimat kertas kuning yang menempel di dahinya. Liao mencibir mulutnya dan meniup, mengangkat jimat kertas itu. Dia menemukan bahwa tubuhnya terkandung dalam penutup kaca yang sangat besar. Di ruang dalam kaca ada lebih dari 1000 tulisan mesin terbang yang diukir dan dikemas. Kristal putih krem yang mengelilinginya menggerakkan mesin terbang, menyebabkan resonansi samar. Riak meresap melalui kehampaan yang menyebabkan seseorang merasa sangat nyaman. Aroma samar obat desinfektan meresap di udara. Dia menghadap ke jendela dan menemukan bahwa itu adalah kegelapan terbesar tepat sebelum fajar mendekat. Beberapa bintang samar-samar berkelap-kelip di kegelapan. Liao tidak tahu sudah berapa lama dia berbaring. Tubuhnya benar-benar kosong dan kekurangan kekuatan. Namun, otaknya dipenuhi dengan energi yang berlimpah. Jiwanya telah dipadatkan untuk memiliki substansi sejati. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Itu seperti sebuah pintu raksasa telah dibuka dengan paksa. Bidang sarafnya meluas ke kondisi tak terbatas. Sebuah dunia baru telah lahir di kedalaman bidang saraf Liao. Dengan setiap denyut nadinya, pikirannya dipenuhi dengan kekuatan tirani yang tak tertandingi. Kali ini, panca indera Liao berubah menjadi sangat tajam. Kemampuan komputasinya meningkat hingga batas maksimalnya. Dia bisa mengingat kejadian-kejadian kecil di masa lalu dari kenangan sekitar belasan tahun yang lalu. Dia bisa menghitung soal barisan matematika yang sangat rumit. Dan, dia dapat dengan mudah mendengar dua perawat berbisik di luar bangsal di lorong. Hei, tahukah kamu, orang yang tidur di dalam adalah Vian Star Yao yang terkenal itu. Kalau begitu, maksudmu Liao yang malang itu. Saya tahu dia, tapi kenapa semua orang memanggilnya Vian Star Yao? Rumor mengatakan bahwa dia awalnya adalah bintang baru di kota tombak terapung yang menarik perhatian semua orang. 9 universitas elit berebut dia. Semua orang menganggapnya sebagai Vian Glad Peng Hai kedua. Namun karena kecelakaan, akar rohnya robek dan dia mengalami koma. Hasil bagi aktualisasinya turun ke bawah, yang tersisa hanyalah 7%. Dia praktis menjadi lumpuh. Tiba-tiba, universitas yang awalnya ingin mendaftarkannya secara khusus mundur. Dia berubah dari bintang yang sedang naik daun menjadi meteor yang cepat berlalu. Mehaem, meteor yang sangat membawa sial. Jadi mereka semua memanggilnya bintang iblis. Jadi begitulah adanya. Sekarang setelah aku mengetahui semua ini, menurutku dia cukup menyedihkan. Kudengar dia sama dengan Peng Hai. Mereka berdua adalah anak-anak miskin yang berasal dari daerah kumuh. Kamu melihat, seorang anak miskin yang mampu terbang ke ketinggian dengan satu langkah, seperti ikan yang menjadi naga, yang dipandang baik oleh 9 universitas elit, yang tampaknya ditakdirkan untuk berjalan di jalan para kultivator dan menerobos ke tingkat atas. Lingkaran kelas, namun pada titik paling kritis, dia dipukul secara tidak sengaja hingga mencapai kondisi aslinya. Jika aku jadi dia, aku lebih memilih untuk tetap tidur dan tidak pernah bangun. Jika aku bangun dan menyadari kalau aku sudah terjatuh sejauh ini, aku pasti akan bunuh diri. Siapa bilang itu tidak akan terjadi? Hasil bagi aktualisasinya turun menjadi 7%. Tidak mungkin baginya untuk berkultivasi, bahkan saya memiliki hasil bagi aktualisasi sebesar 21%. Kedua perawat itu tertawa bersama. Liao terbaring tak bergerak di tempat tidur. Dia mendengarkan dalam diam, matanya dipenuhi keraguan dan ejekan. Kecerdasan aktualisasiku turun menjadi 7%. Sungguh pelawak. Aku merasa saat ini aku hebat sampai-sampai meledak. Dia melihat sekeliling. Sebenarnya ada balkon kecil yang terhubung ke ruangan ini. Liao melepas tabung yang terhubung ke tubuhnya dan membuka penutup kaca. Dia diam-diam turun dari tempat tidur dan diam-diam berjingkat ke balkon, menutup pintu di belakangnya. Kota tombak terapung seperti binatang tidur yang berbaring dengan tenang di dalam kegelapan. Kadang-kadang, pesawat ulang-alik anti-gravitasi melesat melintasi langit malam. Pendorong mereka menciptakan garis-garis pelangi dan ditelan kegelapan dalam sekejap mata. Akar roh adalah asal mula setiap kultivator. Hal itu terkait erat dengan panca indera dan kemampuan berpikir seseorang. Setiap orang kira-kira akan mengisi hasil bagi aktualisasi mereka sendiri dan mencari tahu di level mana mereka berada. Kelima indera saya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Pikiranku menjadi lebih jernih. Saya bahkan dapat dengan mudah mengingat hal-hal di masa lalu. Bahkan jika aku tidak merasakan sensasi tumbuh di dahiku, bidang sarafku telah berubah menjadi jauh lebih luas. Jika bidang saraf asli saya bisa dikatakan seukuran kolam kecil, maka pikiran saya saat ini seperti lautan raksasa luas yang membentang sejauh mata memandang. Akar rohku lebih kuat dari masa lalu sebanyak 2 kali lipat. Kecerdasan aktualisasi saya harus meningkat setidaknya 17-18%. Bagaimana bisa ia jatuh dan bukannya naik? Sampai 7%. Liao tertawa tanpa sadar. Penurunan aktualisasi kuotien seseorang secara tiba-tiba pasti akan menimbulkan reaksi yang sangat hebat. Contohnya, kepala mereka akan sakit sampai pecah, pemikiran mereka akan menjadi kabur, kemampuan ingatan mereka akan menurun, panca indera mereka akan menurun, dan mereka bahkan mungkin menjadi seorang yang terbelakang.
Jika dibandingkan dengan pikirannya yang tajam dan jernih saat ini, dalam keadaan energi yang tak terbatas, itu benar-benar berbeda. Pikiran pertama Liao adalah mesin sensor rumah sakit melakukan pengukuran yang buruk. Namun kemungkinan terjadinya hal ini kecil. Kalau dipikir-pikir, kemungkinan terbesarnya adalah dia telah menghabiskan terlalu banyak energi mentalnya saat dia menghabiskan ingatan Ouyezi. Hal ini menyebabkan hasil bagi aktualisasinya turun untuk sementara. Tapi itu juga karena dia menelan ingatan Ouyezi sehingga dia mampu membuka bidang sarafnya. Mulai hari ini, budidaya pasti akan menjadi tanah datar di mana ia bisa berlari melintasinya, menempuh jarak ribuan mil dalam satu hari. Mulut Liao tersenyum ketika dia mengingat kembali kenangan Ouyezi. Kedua kakinya terbelah. Sebuah tinju menghantam secara acak, dan dia benar-benar mendengar 3 ledakan, bang bang bang. 3 riak yang merobek udara muncul di ujung kepalan tangan di depannya. Aku benar-benar berhasil mempelajari jurus palu penusuk hati ini. Saya tidak tahu berapa hari saya terbaring di tempat tidur. Tubuh saya menghabiskan sumber daya yang sangat besar, aku kurus seperti kerangka. Tubuhku kekurangan kekuatan. Saya mampu menyerang dengan 3 riak yang merobek udara dengan satu pukulan bahkan dalam kondisi ini. Jika saya pulih dengan baik selama beberapa hari dan makan beberapa ratus kaleng daging makhluk raksasa langit berbintang, tubuh saya akan pulih kembali ke kondisi puncaknya. Mungkin saja aku akan menyerang dengan 10 riak yang merobek udara. Saat dia melihat bintang pagi di Cakrawala, hati Liao bergerak dengan gelombang besar. Dia hanya ingin melolong sekeras-kerasnya tanpa peduli sedikitpun, melampiaskan perasaan senang hatinya sebanyak yang dia mau. Kebangkitan dari tidur nyenyak ini benar-benar berbeda dari sebelumnya dengan Dream of Grandeur. Pengalaman mimpi keagungan tidak jelas dan kabur, berkelap-kelip dan berlalu begitu saja. Kenangan itu seolah lenyap dalam sekejap mata dan terlupakan sama sekali. Kali ini, dia mengingat setiap detail dalam mimpinya. Ingatan Ouyezi telah selesai ditransfer dan diubah menjadi ingatannya sendiri. Mata Liao cerah dan cerah. Tulang-tulang tubuhnya retak karena bunyi ledakan. Dia berdiri di balkon kecil ini menggunakan tinjunya sebagai palu. Dia sepenuhnya menampilkan teknik palu Chaos Gale 108 tangan, merasakannya hanya mengalir dan alami. Dia melakukan gerakan dari atas ke bawah, menghubungkannya dengan lancar. Balkon kecil terselubung oleh ujung tinjunya. Riak lingkaran meresap di udara, menyebabkan tubuhnya tampak terpelintir secara aneh. Bintang Vien yang sekilas. Tidak buruk, tidak buruk. Nama panggilan Vien Star ini memiliki kesan yang cukup bagus. Ini lebih cocok daripada Herring untuk panggung besar. Akan ada suatu hari ketika nama Vien Star akan mengguncang federasi dan menyebar ke seluruh sektor asal surga. Tepat ketika Liao meregangkan ototnya hingga batasnya, sebuah jeritan tiba-tiba terdengar dari belakang punggungnya. Itu adalah seorang perawat yang membuka pintu untuk masuk dan dihadapkan pada Liao yang berdiri di balkon. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Ketakutannya bahkan menyebabkan nampan yang dipegangnya jatuh ke tanah. Babak 72, Kadal berubah menjadi T-Rex. Liao menghabiskan sepanjang hari menerima pemeriksaan seluruh tubuh di rumah sakit. Dia tidak tahu berapa banyak jimat yang ditempelkan dokter di tubuhnya. Kemudian dokter memasukkannya ke dalam 17-18 mesin yang aneh dan ganjil. Lalu masih ada 4 penyembuh meditasi spesialis penyembuhan pikiran terkenal yang mencoba menghipnotisnya dengan sia-sia, untuk melihat sekilas bidang sarafnya. Bidang saraf Liao menerobos landasan baru setelah mengalami jiwa kuat Ouyezi. Pikirannya telah berubah menjadi sangat luas. Keempat penyembuh meditasi menghabiskan setengah hari menarik rambut dan tidak dapat mengetahui mengapa mereka tidak dapat mengakses pikirannya. Mereka akhirnya menyimpulkan, karena akar rohnya terkoyak, Liao telah kehilangan respons gelombang otak yang seharusnya dimiliki kebanyakan orang biasa. Ringkasnya, mereka mencoba berulang kali hingga pukul 3 sore. Rumah sakit pertama kota terapung Spire mengeluarkan laporan diagnosis, tidak ada masalah besar dengan tubuh Liao. Setiap organnya lemah hanya karena koma selama sebulan. Mungkin dia membutuhkan waktu setengah tahun hingga 1 tahun penuh untuk memulihkan diri agar fungsi tubuhnya pulih normal. Liao mengetahui penyebab sebenarnya. Itu karena memakan pecahan memori Ouyezi menghabiskan terlalu banyak energi. Selama dia menggunakan seni menelan paus untuk memakan beberapa ton makanan, dia akan dapat pulih kembali normal dalam 3-5 hari. Apa maksudmu 1 tahun untuk pulih? Itu hanya lelucon. Segera, seorang dokter berjubah putih dengan ekspresi muram berjalan ke samping tempat tidurnya. Dokter menjelaskan dengan ekspresi sembelit selama beberapa tahun. Serangan dari kera bermata besar yang didoping menyebabkan akar rohnya terkoyak seluruhnya. Hasil bagi aktualisasinya turun ke tingkat yang tidak dapat dikenali oleh ayah atau ibu manapun. Hanya 7% yang tersisa. Dokter memperkirakan dia harus mengucapkan selamat tinggal pada kultivasi seumur hidup. Meski keadaannya seperti ini, dokter tetap berharap Liao mengumpulkan keberanian untuk menjalani hidup dengan berani. Meskipun tubuhnya hancur, dia harus mempertahankan kemauan kerasnya. Jangan putus asa, dan seterusnya dan seterusnya. Liao membaca laporan diagnosisnya dengan cermat. Dia membandingkan halaman demi halaman diagram dan bagan bidang sarafnya. Liao menggunakan kemampuan komputasinya yang diperkuat secara substansial untuk menghitung hingga batasnya. Pikirannya mengalir dengan listrik dan menduga dengan kecepatan kilat segala sesuatu yang telah terjadi. Segera, sepasang matanya berkedip dan bersinar. Dia telah memikirkan sebuah kemungkinan.
Saya memiliki perkiraan pemahaman mengapa akar jiwa saya tiba-tiba robek dan mengapa hasil bagi aktualisasi saya jatuh ke dasar. Misalkan orang kurus 1,8 meter 50 kg bertambah menjadi 2,5 meter 150 kg dalam waktu singkat karena keadaan yang aneh. Otot-ototnya akan meledak hingga puncaknya dan dia akan menjadi pria yang sangat kuat, kulit, otot, pembuluh darah, dan tulangnya pasti tidak akan mampu menopangnya. Mereka akan merobek terus-menerus sampai mereka mengejar pertumbuhan tubuh. Dengan setiap air mata, dia menjadi penyangga gelar. Dan jiwaku tumbuh dengan kecepatan gila yang tak tertandingi ketika menelan pecahan memori Ouyesi dalam jumlah besar. Mungkinkah sesederhana menjadi pria kurus seberat 100 pon berubah menjadi pria super buff seberat 300 pon? Jiwaku hanyalah seekor kadal kecil yang berubah menjadi Tyrannosaurus Rex prasejarah. Jiwaku tumbuh lebih kuat terlalu cepat. Mustahil bagi kelenjar pineal saya untuk mengimbangi pertumbuhan jiwa saya. Itu hanya bisa robek terus-menerus. Dan ketika kadal kecil ini baru saja berubah menjadi T-Rex, seluruh otot dan kulitnya robek. Tampaknya berlumuran darah. Secara alami ia akan tampak sangat lemah sebelum memakan mangsa dalam jumlah besar. Tampaknya ia menerima cedera kritis pada pandangan pertama. Akan sekarat. Tapi selama aku bisa menemukan mangsa yang cukup. Mata Liao berkedip-kedip dengan cahaya bintang yang jahat. Sudut mulutnya membentuk lengkungan yang mengandung sedikit kebiadaban. Oleh karena itu, semua orang percaya bahwa saya telah menerima cedera kritis, bahwa saya sangat lemah, bahwa saya telah menjadi sampah. Tapi tidak ada yang tahu kalau aku sebenarnya tidak lemah. Aku sebenarnya, kuat sampai-sampai tubuhku tidak bisa menahannya. Senyuman Liao yang sedikit aneh tampak agak bodoh dan membosankan di mata dokter. Dokter Gu sebenarnya mendapat kesan bahwa Liao terkejut dengan berita tersebut, bahwa Liao tidak mampu menerimanya dalam jangka waktu ini sangat normal. Jenius kultivasi macam apa yang tahan mendengar kenyataan bahwa dia tiba-tiba berubah menjadi cacat? Ini bukanlah sesuatu yang bisa dihibur hanya dengan beberapa kata. Dia hanya bisa berharap waktu perlahan akan menyembuhkan luka di hati bintang iblis ini. Dokter Gu menghela nafas. Dia menepuk bahu Liao dan meninggalkan ruangan. Sesaat kemudian, sepasang langkah kaki yang tegas dan tanpa ragu terdengar dari luar. Itu seperti dua palu besi yang secara bergantian menghantam tanah. Menginjak, 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 menginjak. Seorang pria berseragam militer mengenakan pakaian hitam berjalan dengan langkah besar ke dalam. Untuk apa pensiunan anggota militer datang ke sini? Liao agak penasaran. Prajurit parubaya ini mengenakan seragam militer hitam yang disetrika dengan baik. Dia tidak memiliki lambang peringkat di pundaknya. Ini adalah pakaian standar untuk pensiunan tentara. Terdapat beberapa luka cacat di sekujur tubuh pria ini. Tangan kanan dan kaki kirinya adalah prostetik inti. Bahkan mata kirinya dipahat dari batu giok. Beberapa ratus mesin terbang misterius diukir pada bola mata ini untuk membentuk glip arai lengkap, samar-samar memancarkan cahaya merah. Agak menakutkan untuk dilihat. Mahasiswa Liao, saya datang ke sini sebagai perwakilan dari Asosiasi Prajurit Penyandang Cacat Federasi untuk menyatakan kompensasi yang diberikan oleh Federasi kepada Anda. Para prajurit yang cacat itu menyatukan kedua kakinya dan berdiri tegak sambil berkata keras. Dia memberi hormat militer standar kepada Liao dari tentara federal. Kompensasi. Liao tercengang. Tapi tak lama kemudian dia sadar. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak menerima luka kritis dan akar rohnya bukanlah sampah, orang lain tidak mengetahuinya. Tentara federal adalah penyelenggara utama kompetisi tantangan batas. Kecelakaan kali ini telah memakan banyak korban jiwa. Tentu saja tentara akan memberikan kompensasi. Dan, kecelakaan ini disebabkan oleh peserta yang melanggar peraturan dengan membawa obat doping ke dalam kompetisi. Penyelenggara kompetisi tidak dapat menemukan obat doping sebelumnya. Bisa dikatakan kelalaian pihak TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, untuk menebus kelalaiannya, mereka harus memberikan kompensasi yang cukup besar. Bahkan mungkin merupakan kompensasi yang sangat besar. Setelah prajurit itu melakukan perkenalannya, Liao menyadari bahwa dia benar. Kecelakaan Pulau Naga Banjir Setan telah memasuki pemeriksaan tingkat tertinggi militer. Selain melacak pelaku utama, yang terpenting adalah cara memberikan kompensasi kepada korban pelajar. Kematian siswa yang tidak disengaja cukup mudah untuk ditangani. Dukungan keuangan dan kompensasi dibagikan kepada keluarga sesuai standar seorang prajurit Angkatan Darat Federal yang mengorbankan nyawanya. Namun bagi Liao, korbannya, keadaannya agak kacau. Pasalnya, cederanya tidak bisa dikatakan ringan atau berat. Dengan alasan cedera ringan, bisa dikatakan dia tidak kehilangan sehelai rambut pun di tubuhnya. Jika dia menjalani rehabilitasi selama kurang lebih 1 tahun, dia akan kembali normal. Dia akan menjadi sehat dan aktif seperti sebelumnya. Namun dengan alasan cedera berat, dapat dikatakan bahwa dia awalnya adalah seorang jenius kultivasi yang suatu hari nanti kemungkinan besar akan menjadi kultivator dengan pandangan tak terbatas. Namun karena kecelakaan ini, dia benar-benar kehilangan harapan untuk berkultivasi. Bagi banyak orang yang terobsesi dengan kultivasi, menerima cedera seperti ini lebih buruk daripada kematian. Kedua pendapat ini diperdebatkan tanpa henti. Rumor mengatakan bahwa pada akhirnya, para perwira tinggi militer mengamati video pertempuran Liao di Pulau Naga Banjir Setan. Atau mungkin mereka tergerak oleh kinerja briliannya dan memutuskan untuk memberinya standar kompensasi yang setara dengan kelas 1, prajurit penyandang cacat federasi. Kelas 1, prajurit penyandang cacat dari federasi.
Meskipun Liao sudah siap, dia masih terkejut dengan status yang sangat tinggi ini. Federasi Star Glory menghadapi invasi binatang iblis sepanjang tahun. Api perang berkobar selama 500 tahun, tidak pernah padam sepenuhnya. Status prajurit adalah yang paling mulia. Justru karena mengandalkan prajurit federasi yang tak terhitung jumlahnya di garis depan yang menutupi kepala mereka, bermandikan darah, melawan gelombang binatang iblis yang tidak pernah berakhir, maka warga biasa di belakang garis depan dapat menjalani kehidupan yang damai dan penuh keberuntungan. Jadi orang-orang biasa sangat menghormati, dan memuja prajurit. Dan di antara prajurit, apalagi mereka yang mengorbankan nyawanya, mereka yang mengalami luka kritis dan cacat di medan perang juga menerima penghormatan yang sama dari masyarakat. Prajurit penyandang cacat dibagi menjadi 4 kelas. Kelas 1, prajurit penyandang cacat federasi, berada di urutan kedua setelah kelas khusus disabilitas. Mereka yang termasuk dalam petugas federasi penyandang cacat kelas 1, harus seperti prajurit sebelum Liao, kehilangan 1 tangan dan 1 kaki, dan bahkan 1 mata. Hanya dengan demikian seseorang akan dianggap sebagai disabilitas kelas 1. Setelah pensiun, negara tidak hanya akan membagikan dana pensiun yang tinggi setiap bulannya, tetapi semua layanan publik seperti kereta rel kristal bawah tanah, kereta rel kristal berkecepatan tinggi, kapal anti-gravitasi publik, dan seterusnya semuanya gratis seumur hidup. Selain itu, sebagian besar restoran, ruang makan, hotel, dan toko akan memberikan diskon berbeda khusus untuk prajurit penyandang disabilitas. Ketika seorang pemilik restoran menemukan seorang petugas penyandang disabilitas kelas 1 sedang makan di restorannya, dia bahkan mungkin akan melambai besar-besaran dan menolak menerima 1 sen pun. Ini merupakan kejadian yang cukup umum. Federasi Star Glory sangat mengandalkan para perwira dan tentara untuk bertarung dengan nyawa mereka dipertaruhkan di garis depan, tanpa rasa takut akan kematian. Dan warga biasa di belakang mereka memiliki semangat suka berperang, merangkul militer, dan semangat beribadah yang pantang menyerah. Hanya dengan cara inilah federasi bisa eksis di sektor asal surga di mana binatang iblis merajalela. Hanya dengan cara inilah federasi dapat tumbuh semakin kuat dan berkuasa tanpa henti. Babak 73, pembunuhan peledak dengan 1 shell. Mahasiswa Liao, tidak perlu khawatir. Semua biaya pengobatan yang timbul saat Anda koma dan semua biaya rehabilitasi di masa depan sepenuhnya ditanggung oleh negara kita. Dan 30.000 kredit akan ditransfer ke rekening bank Anda setiap bulan mulai bulan ini. Ini adalah kelas 1, pensiun prajurit penyandang cacat. Jika Anda ingin mencari pekerjaan, Asosiasi Prajurit Penyandang Cacat kami akan memberi Anda bantuan. Kalau mau kuliah, kami juga bisa mengaturnya agar tidak perlu mengikuti ujian masuk. Anda dapat langsung bersekolah di Sekolah Tinggi Militer Pertama Federasi di kelas khusus prajurit penyandang cacat. Selain itu, temui kami tanpa ragu-ragu jika Anda menghadapi masalah apapun di masyarakat. Asosiasi Prajurit Penyandang Cacat Federasi adalah salah satu organisasi paling kuat di seluruh sektor asal surga. Begitu ada masalah, Anda akan mendapat dukungan dari total 63 juta prajurit penyandang cacat di federasi. Prajurit penyandang cacat berseragam hitam mengucapkan kata-kata ini dengan dominasi penuh. Segalanya menjadi besar sekarang. Liao merasa sedikit bersalah. Gambaran seorang prajurit federasi yang cacat di kepalanya adalah seorang dengan kepala penuh rambut putih, wajah penuh kerutan, dan tubuh palsu, seorang veteran tua yang terhuyung-huyung saat dia berjalan. Crimson Nimbus Second akan selalu menghadirkan beberapa pensiunan prajurit federasi sebagai pembicara tamu untuk memberikan pidato tentang kejayaan heroik mereka di medan perang. Dalam keadaan tanpa amunisi dan perbekalan, dalam keadaan ketika energi spiritual mereka benar-benar habis, mereka mengangkat pedang rantai mereka yang tidak dapat dioperasikan dengan 3 hingga 5 rekan satu tim mereka dan bergegas menuju gelombang besar binatang iblis. Hati Liao akan menjadi bersemangat setiap kali dia mendengar kisah heroik yang menginspirasi dan tragis ini, nafsu bertarungnya akan meningkat. Gelar petugas penyandang cacat federasi adalah suatu kehormatan yang sangat tinggi dan sakral dalam pikirannya. Dianugerahi gelar ini benar-benar memalukan. Maka dengan pemikiran ini, Liao memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, sejujurnya, cederaku sebenarnya tidak seserius yang kamu yakini. Saya akan pulih selama saya beristirahat selama beberapa hari. Saya tidak cacat. Prajurit cacat itu mengungkapkan ekspresi kekaguman yang tak terselubung dari matanya. Lengan prostetiknya menepuk bahu Liao dengan keras, menyebabkan Liao meringis kesakitan. Anak yang hebat, aku menyukaimu. Kami para pria harus memiliki kemauan yang gigih seperti Anda. Tidak peduli apapun tubuh kita harus diisi dengan semangat juang dan harapan. Itu benar, Anda tidak cacat. 63 juta prajurit penyandang cacat di federasi tidak cacat. Seburuk apapun tubuh kita, semangat juang dan nafsu berperang kita tidak akan pernah pincang. Kapanpun negara kita menuntutnya, kita akan bersiap dan berperang untuk membunuh binatang iblis secara eksplosif dengan masing-masing tinju. Ini, Liao agak sakit gigi. Dia menyadari bahwa keadaannya akan sangat sulit dijelaskan dengan jelas hanya dengan beberapa kalimat. Prajurit penyandang cacat parubaya itu berbicara, mahasiswa Liao, Dr. Gu dan saya telah berbicara. Saya memahami keadaan Anda dengan jelas. Aku tahu kamu tidak mungkin bisa menerima keadaanmu dalam waktu sesingkat itu, tapi negara ini mempunyai hukum nasional. Militer mempunyai aturan militer. Imbalan dan hukuman didefinisikan dengan jelas. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kepatuhan yang ketat. Sebelum Anda mengikuti kompetisi limit challenge,
Anda harus menandatangani dokumen yang memberitahu Anda bahwa semua peserta dianggap sebagai tamtama militer ad hoc selama kompetisi, memiliki status prajurit dan harus mematuhi perintah militer. Tentu saja, Anda dapat menikmati manfaat yang diberikan oleh militer. Anda menghadapi kera bermata besar yang bermutasi di kompetisi. Kamu sepenuhnya menunjukkan semangat pertempuran berdarah dari tentara federal dengan bertarung tatap muka di jalan berbahaya dan menantang kemenangan dengan membunuh binatang iblis pada akhirnya. Jika Anda tidak berjuang dalam pertempuran yang berlumuran darah tanpa gentar oleh bahaya, kemungkinan besar akan ada lebih banyak pesaing yang mencapai tujuan pahit mereka. Kamu menerima luka demi melindungi rekan-rekanmu di tengah pertempuran saat berstatus prajurit. Anda jelas 100% adalah prajurit penyandang cacat dari federasi dan memenuhi syarat untuk menikmati perlakuan sebagai pahlawan perang. Ingat ini, federasi tidak pernah melupakan setiap pejuang yang berjuang untuk bangsa. Kompensasi ini milik Anda, tidak ada satu sen pun yang hilang. Kalau bangsa tidak peduli dengan pahlawannya, jika bangsa tetap acuh tak acuh ketika pahlawannya terpuruk, siapa yang akan membela bangsa seperti ini? Siapa yang akan berperang sampai akhir berdarah? Jadi tidak peduli apa yang Anda katakan, negara kami setidaknya akan menyediakan semua kebutuhan dasar untuk paruh hidup Anda berikutnya karena kami tidak dapat membantu Anda memulihkan kemampuan Anda untuk berkultivasi. Dan kami akan membiarkan Anda menerima rasa hormat dari masyarakat luas, inilah yang harus dilakukan suatu negara. Itu adalah hal yang mutlak harus dilakukan suatu negara. Mata veteran cacat ini bagaikan dua pedang perang panas yang menusuk jauh ke dalam bidang saraf Liao. Tanpa menunggu penjelasan Liao, prajurit cacat itu memberi hormat, membalikkan tubuhnya, dan berjalan keluar ruangan dengan langkah besar. Meski separuh tubuhnya seluruhnya terbuat dari logam, saat berjalan ia tetap mempertahankan postur tubuh yang tinggi dan lurus seperti pohon pinus. Jarak antara setiap langkah benar-benar identik, seolah-olah diukur secara akurat dengan penggaris. Setelah petugas cacat itu pergi, Liao duduk terpaku di tepi ruang perawatan medis untuk waktu yang lama. Lupakan, tidak perlu memikirkan hal lain. Prioritas saya adalah memulihkan kekuatan saya yang sebenarnya sepenuhnya. Fakta ini secara alami seharusnya menjelaskan semuanya dengan jelas. Meskipun pria ini telah berjanji bahwa dia tidak perlu mengikuti ujian masuk dan bisa langsung masuk ke sekolah tinggi militer pertama federasi dan bersekolah sebagai bagian dari kelas khusus prajurit penyandang cacat. Liao segera menolak pemikiran ini. Satu-satunya alasan adalah bahwa ia tidak mau mengambil kenyamanan dari prajurit penyandang cacat federasi. Alasan yang lebih penting adalah Liao masih belum menyerah untuk masuk Universitas Laut Dalam. Hanya 7% yang tersisa dari hasil bagi aktualisasi saya, tapi ini hanya keadaan sementara. Selama saya memiliki energi yang cukup dan menjalani pelatihan kultivasi yang sesuai, saya akan segera dapat pulih ke kondisi puncak saya. Masih ada waktu 1 bulan sampai ujian masuk. Saya masih bisa memberikan segalanya. Setelah mengetahui bahwa dia sebenarnya telah menghabiskan pecahan ingatan pemimpin Persatuan 100 Peleburan, Ouyezi, ambisi yang lebih besar berkembang dengan kecepatan tinggi di hati Liao. Ouyezi mewakili teknik kerajinan tingkat tertinggi di era budidaya kuno, puncak yang tak tertandingi. Demikian pula, Universitas Laut Dalam memiliki teknik kerajinan terkuat di dunia budidaya modern. Jika dia bisa menggabungkan keduanya, pedang dewa lentur, naga pembantai pedang perang, pemakan jiwa tombak, senjata mahakarya yang dibuat oleh Ouyezi ini cukup kuat untuk membunuh monster tahap transformasi roh tua. Meskipun harta surga dan bumi yang dibutuhkan untuk membuat senjata mahakarya ini sulit didapat dan ada banyak langkah penting dalam pembuatan yang sulit direproduksi dalam teknik modern, teori pengoperasian esensinya tetap sama. Jika suatu hari nanti saya dapat menelan pecahan memori Ouyezi yang membuat senjata karya besar ini, menguasai teknik di balik senjata kuno ini, mencari tahu prinsip operasi esensi yang menggerakkannya, saya akan menggunakan teknik ini dan menerapkannya ke dalam artefak modern. Petik 2. Misalnya, jika saya bisa menganalisis dan mengetahui model operasi esensi dari 3 senjata mahakarya Godsword Lite, Warblade Carnage Dragon, dan Spear Soul Devourer dan menerapkannya pada meriam utama kapal perang kristal, saya akan bisa membuat 3 meriam utama gabungan untuk kapal perang yang memiliki karakteristik ketiga senjata mahakarya ini. Satu cangkang akan mampu membunuh monster tahap transformasi roh secara eksplosif. Aku bisa melenyapkan gunung yang penuh dengan monster-monster Naschen Soul Stage 2 dengan satu tembakan dari 3 meriam gabungan ini. Betapa kuatnya hal itu, sungguh tirani, sungguh hal yang menarik dan menggembirakan. Hati Liao tergerak ketika dia memikirkan hal ini. Dia mengeluarkan mikroprosesor dari laci samping tempat tidurnya dan membuka aplikasi ekrannya. Ada beberapa ratus pesan yang belum dijawab di ekran miliknya. Liao meluncur dengan kecepatan kilat, sebagian besar pesan berasal dari teman. Di antaranya ada beberapa lusin pesan yang dikirim oleh saudaranya seumur hidup Meng Jiang. Mereka semua menanyakan kondisinya. Dia melihat waktu dan menemukan bahwa semuanya berasal dari 4 minggu terakhir. Liao mengetik 3 kata, aku telah terbangun, secepat kilat dan mengirimkan pesan tersebut. Pihak lain tidak menanggapi, memikirkannya, Meng Jiang seharusnya masih berada di kelas. Kemudian Liao memasukkan nomor ekran Xie Tingxian, mencarinya, dan mengiriminya pesan berikut, ini Liao. Saya sudah bangun. Dokter Gu baru saja memberikan nomor ini padanya. Segera, wajah keriput Xie Tingxian yang tertutup muncul dengan derek kertas dari hologram. Dia berbicara dengan terkejut dan gembira,
Mahasiswa Liao, saya baru saja menerima kabar dari Dr. Gu. Aku baru saja akan menghubungimu. Aku tidak menyangka kamu akan bangun secepat ini. Ini benar-benar sesuatu yang patut dirayakan. Babak 74, waktu dan gelombang tidak menunggu manusia. Profesor Xie, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya baru saja menyelesaikan pemeriksaan seluruh tubuh. Kata dokter, tubuhku agak lemah. Saya akan segera memulai pelatihan rehabilitasi. Saya pasti akan menghadiri ujian masuk dalam 1 bulan, di mana ambisi nomor 1 saya tetap menjadi Universitas Dipsi. Liao berbicara dengan penuh percaya diri. Senyum Xie Tingxian menegang. Dia berkata dengan agak canggung, Mahasiswa Liao, saya baru-baru ini mendiskusikan kondisi Anda dengan dokter yang ditugaskan kepada Anda. Kita juga sudah berdiskusi sampai pada titik pemahaman tentang situasi Anda. Menurut saya, Anda tidak perlu terburu-buru. Hal terpenting yang harus Anda lakukan adalah merawat tubuh Anda dengan baik terlebih dahulu. Tinggal 1 bulan lagi sampai ujian masuk. Tidak peduli seberapa kerasnya kamu berusaha untuk berkultivasi, kamu tidak akan dapat menghasilkan nilai yang bagus dalam ujian dan bahkan ada kemungkinan tubuhmu akan hancur total. Apakah itu sepadan? Lebih baik menghabiskan 1 tahun untuk pulih dan menunggu sampai tahun depan. Ini akan baik untuk semua orang, bukan? Li Yao tercengang. Pikirannya mengalir dengan listrik dan dengan cepat mengerti. Profesor Xie, sekolah Anda tidak akan memberi saya nilai istimewa. Wajah lama Xie Tingxian memerah. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia mengangguk sambil berbicara, Mahasiswa Liao, kamu harus mengerti. Membuat keputusan untuk memberikan perlakuan skor istimewa adalah masalah yang sangat serius sehubungan dengan lembaga pendidikan maju yang sudah mapan seperti Dipsi University yang memiliki sumber daya batin yang dalam. Setiap siswa yang diberi nilai istimewa harus melalui pemeriksaan ketat. Dan kuota menciptakan persaingan yang sangat ketat. Tidak ada yang menyangka Anda akan terbangun dalam waktu sebulan yang singkat sesuai dengan keadaan Anda sebelumnya. Jadi, orang lain telah merebut tempatmu. Setelah jeda, Xie Tingxian tampak mengambil keputusan tegas dan melanjutkan, dan sejujurnya. Meskipun sekarang Anda sudah bangun, hanya tersisa 7% dari hasil bagi aktualisasi Anda. Peluang Anda untuk masuk ke Dipsi University tahun ini masih sangat tidak pasti. Bahkan jika skor yang Anda perlukan berkurang 20 poin atau bahkan 30 poin, apakah itu ada gunanya? Dengarkan aku, habiskan 1 tahun di rumah untuk memulihkan diri dengan baik dan mengikuti tes hasil bagi aktualisasi Anda tahun depan. Jika kecerdasan aktualisasi Anda dikembalikan ke 70% atau lebih, saya akan berjuang agar Anda menerima perlakuan skor istimewa atau bahkan pendaftaran khusus. Aku bersumpah padamu, siswa Liao. Seseorang memanggil dari belakang Xie Tingxian tepat pada saat ini. Xie Tingxian menyeka keringatnya dan berkata, saya sangat menyesal, siswa Liao. Saya sedang mengarahkan proyek yang sangat rumit. Kami membantu militer membuat model terbaru artefak penyerangan individu. Saya tidak dapat meluangkan waktu untuk menghubungi Anda selama beberapa hari terakhir. Anda dipersilakan untuk menghubungi saya lebih banyak lagi di masa mendatang jika ada waktu. Jika Anda mempunyai pertanyaan mengenai kultivasi, Anda dapat mendiskusikannya dengan saya. Aku akan membantumu dengan segenap kekuatanku. Petik 2. Saya mengerti. Terima kasih banyak atas kebaikan Anda, Profesor Xie. Liao menutup aplikasi ekrannya dengan agak kecewa. Dia mengedipkan matanya. Ia merasakan kesedihan dan frustasi yang tak terlukiskan. Hal ini tidak dapat dihindari dan diperkirakan Dipsi University membatalkan kualifikasinya untuk menerima perlakuan skor istimewa. Menurut aturan, dia dibunuh oleh kera bermata besar dan kehilangan seluruh poinnya, meskipun poin sebelumnya lebih tinggi dari total kolektif 9-10 siswa berikutnya. Terlebih lagi, yang tersisa dari hasil bagi aktualisasinya hanyalah 7%. Siapapun akan menganggapnya sudah menjadi tumpukan sampah setelah melihat nomor ini. Tidak ada satu sekolah pun yang memberikan perlakuan istimewa terhadap sampah semacam ini. Namun Liao masih memiliki sedikit kekecewaan yang muncul dari lubuk hatinya. Saya tahu Anda tidak percaya pada saya saat ini, Profesor Xie. Tidak ada orang yang akan percaya padaku sekarang. Tapi itu tidak masalah. Saya akan menggunakan nilai ujian masuk saya untuk berbicara mewakili saya sebulan dari sekarang. Saya tidak memerlukan pendaftaran khusus, dan saya tidak memerlukan perlakuan skor istimewa. Saya akan masuk Universitas Laut Dalam dengan benar dan terus terang menggunakan kekuatan saya sendiri. Tetapi jika kamu bisa mempercayaiku pada saat ini sebentar saja, betapa hebatnya itu. Setelah berpikir dan merenung, Liao memutuskan untuk pergi ke sekolah dulu dan melihat apa yang terjadi. Dia ingat bahwa kepala sekolah Zhao Sude memperlakukannya dengan sangat penting ketika dia kembali ke Pulau Naga Iblis. Kepala sekolah bahkan bersedia mewakili Guild Nimbus Merah dalam menandatangani kontrak pendidikan yang dipercayakan dengannya. Dia telah berubah menjadi sampah di mata orang lain, kontrak ini tentu saja batal demi hukum. Tapi dia bisa meminta guru kelas penting untuk membuat program pelatihan sprint terakhir selama 30 hari untuknya dan juga mengalihkan beberapa sumber daya sekolah untuk membinanya. Membiarkannya berusaha sekuat tenaga dalam ujian masuk, permintaan tunggal ini tidak berlebihankan. Setelah meninggalkan rumah sakit, Liao memilih menaiki kereta kristal bawah tanah untuk menghemat waktu.
Dia baru saja akan mengeluarkan kartu transfer emasnya dan menggesek loket tiket bawah tanah ketika monitor prosesor kristal di dalam jendela tiba-tiba mengeluarkan sinar hijau samar. Sinar itu memindai wajah Liao dan berbunyi bip, berubah menjadi emas. Sebuah suara yang sangat kaku terdengar di tempat, penumpang ini harusnya adalah prajurit kelas 1 Federasi menurut pengenalan wajah. Penumpang ini dapat menaiki semua angkutan umum di Federasi secara gratis. Nyonya di belakang loket tiket berkata, dan wajahnya penuh kekaguman. Saat dia melewati tiket yang ditutupi dengan tulisan mesin terbang, dia melihat melalui jendela dengan rasa ingin tahu untuk mengukur Liao. Mata indahnya langsung berbinar dan bersinar begitu dia mengetahui betapa mudanya Liao. Dia berteriak dengan takjub, ya ampun. Anda masih sangat muda namun Anda sudah menjadi prajurit penyandang cacat kelas 1 Federasi. Betapa menakjubkan. Nama saya Li Sisi. Bisakah kita saling mengenal? Dengan penampilannya yang lapar, dia mungkin akan langsung melompat keluar jika bukan karena konter yang menghalangi jalannya. Liao tidak berharap untuk menikmati status sebagai prajurit penyandang cacat kelas 1 Federasi secepat ini. Pipinya memerah karena tatapan mata istri penjual tiket yang lapar. Gila, jadi status prajurit penyandang cacat kelas 1 di infanteri sebenarnya memiliki kekuatan seperti ini. Tidak heran begitu banyak pemuda berdarah panas yang berjuang satu sama lain untuk masuk tentara federal, bersedia berjuang dan bermandikan darah untuk membersihkan kejahatan. Saat itu sudah jam 4 sore ketika dia tiba di Crimson Nimbus Second. Saat ini, siswa tahun pertama dan kedua mulai dibubarkan satu persatu. Cukup banyak angkutan terbang yang turun dan naik di tempat parkir di samping sekolah. Siswa tahun ketiga juga menyelesaikan kelas pagi mereka yang berat. Mereka tengah berjalan-jalan di bawah rindangnya pepohonan kampus atau lapangan olahraga untuk mencari udara segar, mereka bersiap untuk melanjutkan sesi belajar sepanjang malam setelah makan malam. Saat Liao berjalan melewati gerbang sekolah, dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Tanda hitung mundur ujian masuk masih ada. Di atasnya tertulis, waktu sampai ujian masuk, 31 hari 7 jam 44 menit dan 32 detik tersisa. Waktu dan air pasang tidak menunggu siapapun. Liao mengepalkan tangannya erat-erat dan dia merasakan darah panasnya mulai mendidih di setiap pembuluh darah di tubuhnya. Dia sangat ingin mulai berkultivasi seperti orang gila sekarang. Dia berjalan dengan langkah besar menuju ruang kelas. Pada awalnya, tidak ada yang mengenalinya karena sosoknya yang mungil, dia hanya tinggal kulit dan tulang. Namun tak lama kemudian, seorang siswa menunjuk ke arahnya dan berteriak, bukankah itu Liao? Apa, Liao? Fienstar yang sekilas dan lewat itu. Bukankah dia mengalami kecelakaan di Pulau Naga Banjir Setan dan masih tidur dalam keadaan koma? Itu benar-benar Liao. Dia benar-benar bangun. Tapi dia menjadi sangat kurus. Sepertinya dia telah melepaskan wujudnya. Dia cukup ahli dalam video dirinya di Pulau Naga Banjir Setan. Saya tidak pernah menyangka dia akan berubah menjadi penampilan yang benar-benar menyedihkan dan mengerikan. Saya pernah mendengar bahwa otaknya mengalami serangan mental dan akar rohnya tercabik-cabik. Hanya 7% dari hasil bagi aktualisasinya yang tersisa. Dia hanya seorang cacat, untuk apa dia datang ke sekolah? Banyak siswa yang diam-diam berbisik di telinga satu sama lain. Para siswa yang baru saja hendak berangkat pun berhenti di tempatnya. Beberapa siswa bahkan menghadap ke arah orang tuanya untuk menjelaskan situasinya. Mereka menyeret orang tuanya untuk datang melihat pemandangan yang semarak itu. Lagi pula, Liao masih menjadi pemain terbaik di Crimson Nimbus Second, meskipun itu lebih merupakan tipe terkenal yang negatif. Panca indera Liao lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Dia mendengar bisikan banyak siswa dengan jelas, namun, dia tidak berhenti bergerak untuk menjelaskan dirinya sendiri. Banyak hal yang tidak perlu dijelaskan. Tunggu saja sampai nilai ujian masuk diumumkan, maka semua orang dengan sendirinya akan tahu bahwa bintang iblis ini sama sekali tidak berlalu begitu saja. Hanya saja, sesosok tubuh tinggi muncul tepat di hadapannya sebelum dia sempat memasuki gedung sekolah. Orang ini membawa senyuman di wajahnya. Cibiran samar dan cemoohan terkandung dalam iris matanya. Itu adalah Helian Lai. Babak 75, meninggalkan segala kesopanan. Rekan siswa Liao, saya tidak pernah mengira kamu akan bangun secepat ini. Vitalitas Anda cukup mencengangkan, seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Sungguh, selamat. Helian Lai menjulang tinggi di atasnya dengan angkuh. Dia membungkuk di samping telinga Liao dan berbicara dengan lembut. Para siswa di sekitarnya tidak dapat mendengar kata-katanya. Mereka hanya bisa melihat senyuman ramah di wajahnya. Mereka bahkan percaya bahwa kedua orang ini telah menyelesaikan konflik mereka dan Helian Lai menyambut Liao kembali ke sekolah. Liao mengangkat alisnya. Setelah menelan pecahan ingatan Ouyezi dalam jumlah besar, kekuatan sejatinya meningkat secara menakjubkan. Helian Lai ini benar-benar direduksi ke tingkat keberadaan yang sama dengan umpan meriam. Dia benar-benar tidak layak untuk dimarahi. Sekali lagi, Liao memikirkan Zheng Dongming. Hanya monster seperti Zheng Dongming yang dapat mengolah energi spiritual dan tenebrum yang memenuhi syarat untuk menjadi musuh atau mangsanya, untuk memaksanya mengeluarkan semangat penuhnya dalam perburuan. Helian Lai tidak bisa dibedakan dari makanan di sela-sela giginya. Rekan siswa Helian Lai, mohon maafkan saya. Wajah Liao tanpa ekspresi. Dia berbicara tanpa gangguan sama sekali. Alis Helian Lai terangkat. Sepertinya dia tidak mengantisipasi bahwa Liao masih berani tidak diganggu di depannya, bahkan sampai tidak peduli. Ekspresi sengit melintas di wajah Helian Lai.
Dia berbicara dengan gigi terkatup, Liao, apakah kamu masih percaya bahwa kamu adalah kultivator jenius yang kejam di Pulau Naga Banjir Setan? Bah, saat ini Anda seorang cacat dengan hasil bagi aktualisasi 7%. Sepotong sampah. Kamu masih berani sombong di hadapanku. Aku punya ratusan cara berbeda untuk mempermainkanmu sampai mati. Liao menyipitkan matanya. Tatapannya berubah tajam seperti dua pemecah es yang menusuk mata Helian Lai dengan keras. Helian Lai hanya merasakan hawa dingin yang mengerikan di bidang sarafnya. Seolah-olah sepasang matanya telah ditusuk dengan ganas, menyebabkan air mata mengalir di matanya. Dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Pada saat dia sadar, Liao sudah menggerakkan tubuhnya. Helian Lai melihat sekelilingnya. Semua orang memandangnya dengan kaget. Mereka tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba membeku, sepertinya dia ketakutan. Kemarahan Helian Lai tiba-tiba berkobar. Namun tepat sebelum dia hendak bergerak untuk mencegat Liao, dia tiba-tiba melihat seorang pria parubaya berkulit gelap berjalan menuju Liao. Helian Lai santai dan berbicara dengan tawa jahat, rekan siswa Liao, sepertinya kepala instruktur punya urusan denganmu. Anda harus mempersiapkan diri secara mental. Jangan terlalu bersemangat, aku akan menunggumu keluar dari kantornya, lalu ayo ngobrol lagi. Liao mengamati wajah berkulit gelap itu dengan curiga. Nama kepala instruktur ini adalah He Yiming, tapi semua siswa memanggilnya Dewa Berwajah Hitam. Metode orang ini sangat ketat di sekolah dan dia dikenal kejam. Dia suka muncul di belakang kelas secara rahasia untuk menangkap siswa yang melanggar peraturan. Dia dibenci oleh semua siswa dan terkenal karena sikapnya yang sembunyi-sembunyi dan galak. Siswa Liao, sekolah kami baru saja menerima berita tentang kebangkitanmu. Kami baru saja siap mengirim orang ke rumah sakit untuk menemukan Anda. Kami tidak menyangka kamu akan datang sendiri ke sekolah. Bagus sekali, ayo pergi ke kantor instruktur. Saya akan mewakili sekolah dalam mengkomunikasikan masalah Anda bersekolah mulai saat ini. Dewa Berwajah Hitam berbicara dengan dingin. Liao mengerutkan kening karena nada kasar Dewa Berwajah Hitam. Biasanya, orang ini memiliki wajah orang mati, tapi hari ini ekspresinya menjadi sangat aneh. Ekspresinya sepertinya benar-benar menunjukkan sedikit rasa kasihan. Bagaimanapun, Liao tidak banyak bicara lagi. Dengan mata menatap ke belakang Dewa Berwajah Hitam, dia tiba di kantor instruktur. Di kantor instruktur, beberapa guru sedang mengobrol dengan suara pelan, namun perhatian mereka teralihkan saat melihat Liao memasuki ruangan. Mereka bertukar pandang yang mengandung makna mendalam dan meninggalkan ruangan satu persatu. Orang terakhir yang pergi bahkan menutup pintunya dengan ringan. Dewa Berwajah Hitam terbatuk-batuk. Sedikit kecanggungan muncul di wajahnya yang sedingin es. Saat dia duduk di kursi, tanpa sadar ujung jarinya mengetuk meja. Akhirnya, dia menyuarakan keputusan sekolah dengan lantang. Liao terdiam lama setelah Dewa Berwajah Hitam selesai berbicara. Jejak aura listrik perlahan membeku jauh di dalam matanya yang tenang. Akhirnya, kemarahannya mencapai puncak di mana dia menganggapnya lucu dan menggelikan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu ingin aku istirahat dari sekolah. Siswa Liao, aku tahu bagaimana perasaanmu saat ini dan aku sangat bersimpati terhadap kemalanganmu. Tapi aku tetap memintamu untuk tetap tenang ketika mendengarkanku. Crimson Nimbus Second kami adalah sekolah menengah yang terkenal dan unggul di floating kota tombak. Kami meminta secara ketat kepada siswa kami. Belum lagi kelas penting dan kelas ascending, bahkan untuk siswa kelas umum kami memerlukan hasil bagi aktualisasi minimal 25% atau lebih. Pada awalnya, Dewa Berwajah Hitam bahkan sedikit malu, namun ekspresinya segera berubah menjadi tenang. Tampaknya dia bahkan meyakinkan dirinya sendiri. Dia mengetuk meja dengan tenang namun tidak perlahan dan berkata, kondisi tubuhmu saat ini jelas tidak cocok untuk belajar dan berkultivasi pada tingkat ketat di kelas 3. Anda hampir tidak akan bertahan. Anda tidak hanya tidak dapat mengikuti ujian masuk universitas, Anda juga akan menghancurkan tubuh Anda sepenuhnya. Bukankah lebih baik mengambil langkah mundur dan terlebih dahulu menjalani 1 tahun libur sekolah? Anda dapat perlahan-lahan merawat diri Anda kembali hingga sehat selama 1 tahun, atau bahkan 2 atau 3 tahun. Tidak masalah. Saat tubuhmu pulih, saat aktualisasi kuotienmu meningkat, kamu masih bisa kembali dan melanjutkan belajar. Liao hanya menyeringai. Dia tidak menjawab kata-kata ini. Kemarahan di hatinya membesar, memenuhi dadanya hingga meledak. Sepertinya dia akan meledak dengan lahar. Dia sangat berharap pendaftaran khusus dan kualifikasi pengobatan skor preferensialnya dibatalkan oleh Deep Sea University. Sebelum bersekolah, dia juga berpikir bahwa Crimson Nimbus Guild tidak akan pernah melanjutkan rekomendasi untuk masuk Universitas Star Nebula untuk pendidikan. Yang lebih mustahil lagi adalah Guild Nimbus Merah menandatangani kontrak kerja dengannya. Ini semua adalah hal yang wajar dalam bisnis ini. Dia tidak mengeluh dan tidak kecewa. Masalahnya adalah, dia tidak pernah menyangka bahwa Crimson Nimbus Second akan memaksanya untuk istirahat dari sekolah selama setahun di momen penting ini. Dan mereka ingin melihat kondisi tubuhnya pulih tahun depan, untuk melihat apakah dia bisa melanjutkan sekolah. Pada akhirnya, Liao mewakili Crimson Nimbus kedua dalam mengikuti kompetisi di Pulau Naga Banjir Setan. Jika dia benar-benar mendapatkan peringkat nomor 1 dalam hal poin pada saat itu, selain dirinya sendiri yang mendapatkan keuntungan besar, Crimson Nimbus Second juga akan terpancar dengan bangga. Mereka akan menjadi sekolah paling terkenal yang dikenal oleh semua orang di wilayah Tenggara. Namun saat ini, dia terluka dan menjadi cacat.
Sekolah membuangnya seperti sampah, dan sekarang mereka mengusirnya. Pikiran Liao mengalir secepat kilat. Matanya menyipit menjadi dua celah seperti pisau. Dia baru saja bangun. Sekolah sama sekali tidak akan mengambil keputusan baginya untuk mengambil cuti sekolah secepat itu berdasarkan prosedur normal. Sekolah pertama-tama akan pergi ke rumah sakit untuk menghiburnya jika mereka benar-benar tulus dalam mengambil keputusan demi dirinya. Mereka secara bersamaan akan meminta pendapatnya sendiri, memberinya waktu beberapa hari untuk memutuskan, dan memberinya segala macam kompensasi pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar yang menentukan masa depan seorang siswa. Bagaimana mereka bisa ceroboh? Pasti ada orang yang bermain game di latar belakang. Saya mengerti. Itu Helian Laikan. Liao berbicara dengan suara yang tebal. Jejak kepanikan muncul di wajah dewa berwajah hitam, tapi dia dengan cepat pulih menjadi normal. Dia mengeluarkan suaranya saat dia berbicara, "Siswa Liao, ini adalah keputusan terbaik yang dibuat oleh sekolah sehubungan dengan keadaan pribadimu. Ini paling tepat untuk sekolah dan Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan siswa lain. Jangan membuat segalanya menjadi terlalu rumit. Sungguh, pulanglah dan perlahan-lahan kembangkan diri selama beberapa tahun. Anda bahkan mungkin dapat memulihkan hasil bagi aktualisasi Anda. Sekolah akan tetap menyambutmu kembali tanpa syarat ketika itu terjadi." Hahaha. Liao akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia tertawa tanpa kendali. Apa maksudnya ini? Lapisan keringat dingin mengucur dari dahi dewa berwajah hitam. Tidak peduli seberapa banyak dia menyeka, dia tidak bisa membersihkan dahinya. Dia merasakan aura yang sangat brutal tiba-tiba muncul dari orang cacat di depannya ini. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Zhao Sude, yang merupakan seorang penggarap tahap pembangunan fondasi, atau Zhao Sude sebagai penggarap tahap fondasi. Saya menghargai niat baik yang ditawarkan sekolah Anda, namun, aku tidak perlu istirahat dari sekolah. Mulai saat ini, saya akan langsung berhenti sekolah. Aku tidak lagi menjadi murid Crimson Nimbus Second. Liao tiba-tiba menyembunyikan senyumnya. Ekspresinya telah berubah menjadi sangat intens. Dia berbicara dengan jeda setelah setiap kata. Setelah selesai, dia melangkah keluar dengan langkah besar tanpa menoleh ke belakang. Konyol, itu sungguh terlalu konyol. Helian Lai sangat percaya bahwa dia telah berubah menjadi cacat. Dia percaya bahwa dia bisa menepuk punggungnya dengan mempermainkan Liao menggunakan metode ini. Dia tidak tahu bahwa Liao saat ini lebih kuat 3 hingga 5 kali lipat dibandingkan Liao di Pulau Naga Banjir Setan. Dan, potensi pertumbuhannya meningkat beberapa ratus kali lipat. Dunia besar yang besar memiliki lautan luas dan langit luas di luarnya. Di mana dia tidak bisa berkultivasi. Karena Crimson Nimbus Second buta, semua orang sebaiknya memutuskan hubungan dan melihat siapa yang akan menyesalinya pada akhirnya. Mahasiswa Liao, kamu tidak perlu melakukan ini. Sekolah tidak pernah bermaksud agar Anda berhenti sekolah. Siswa Liao, dewa berwajah hitam berkeringat saat dia berteriak datar. Liao tiba-tiba berhenti ketika berjalan ke pintu, memutar kepalanya perlahan. Dia melirik dewa berwajah hitam tanpa ekspresi. Sekilas saja menyebabkan dewa berwajah hitam merasakan hatinya digenggam erat oleh cakar tak kasat mata. Cakar itu menariknya dengan keras, menyebabkan dia berteriak, "Ah!" Kesakitan. Air mata bahkan mengalir tak terkendali dari rongga matanya. Apa yang sedang terjadi? Orang cacat ini jelas kurus seperti penggaruk. Dia tampak seperti akan roboh hanya karena hembusan angin. Bagaimana tatapannya bisa begitu tajam? Itu seperti pedang yang menusuk langsung ke jantungnya. Dewa berwajah hitam memegangi tulang dada sambil megap-megap dalam waktu yang lama. Pada saat dia mengangkat kepalanya, yang dia lihat hanyalah pintu besar yang terbuka. Liao sudah lama menghilang. Dewa berwajah hitam merasakan ketakutan yang tak terduga untuk pertama kalinya dari lubuk hatinya. Dia merasa sekolah telah melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Sebuah kesalahan besar yang akan segera mereka sesali. Babak 76, Palu memutuskan. Liao mengembara, merasa senang di jalan setapak di bawah pepohonan rindang di kampus dengan 2 tangan di saku. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keengganan untuk meninggalkan Crimson Nimbus Second. Ini adalah sekolah menengah swasta. Mereka berpikir dalam kaitannya dengan uang. Besarnya uang yang ia keluarkan untuk biaya sekolah hanya mampu menempatkannya di kelas terburuk, yaitu kelas biasa. Selain bulan terakhir ketika dia berada di bawah asuhan guru Sun Biao, tidak ada guru lain yang menganggapnya serius. Dan dia benar-benar ditendang dengan kejam ke samping ketika dia kembali dari satu-satunya saat dia mewakili sekolah dalam mengikuti kompetisi. Meskipun ada unsur tertentu dari Helian Lai yang sedang bermain-main di dalam, sekolah tidak memiliki niat untuk terus memperjuangkan Liao. Kerugian apa yang akan terjadi jika meninggalkan sekolah seperti ini? Saat ini, saya akan menikmati status sebagai prajurit penyandang cacat kelas 1 federasi. Saya akan dapat menerima perlakuan istimewa dari beberapa sasana budidaya. Dalam kasus terburuk, saya akan menemukan sasana kultivasi berkualitas tinggi dalam sebulan terakhir dan berkultivasi sendiri. Lalu saya akan mendaftar secara individu untuk mengikuti ujian masuk. Saya hanya tidak percaya bahwa saya tidak akan bisa mengikuti ujian di Universitas Laut Dalam. Liao memutuskan dengan tegas. Dia menghela nafas panjang dan merentangkan tangannya. Dia hanya merasa langit tinggi dan awan tipis. Perasaan agung yang tak terduga muncul dari dadanya. Persetan denganmu. Nimbus merah kedua. Sebuah bayangan menghalangi bagian atas kepalanya tepat pada saat ini.
Helian Lai muncul sekali lagi di hadapannya. Liao tertegun pada awalnya, tapi dengan cepat dia tertawa dari dalam hatinya. Tawanya sangat kejam. Dia seperti perut T-Rex prasejarah yang keroncongan saat menemukan serigala lapar. Meskipun setipis korek api, itu sempurna untuk menggemeretakkan giginya. Justru inilah yang disebut dengan menolak menempuh jalan surga yang tersedia dan malah menghambur ke dalam neraka tanpa pintu. Helian Lai, kamu mencari kematianmu sendiri. Jangan salahkan aku. Liao tertawa dingin di dalam hatinya. Aku dengar kamu menjadi marah di kantor administrasi dan langsung berhenti sekolah, rekan siswa Liao. Helian Lai berbicara sambil tersenyum. Dia sengaja berbicara dengan keras agar semua siswa di sekitarnya mendengarnya. Apa, Liao berhenti sekolah? Itu cukup normal. Dia hanya sampah dengan hanya 7% dari hasil aktualisasinya yang tersisa. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak berhenti sekolah? Bukannya dia bisa menguji 9 elit kan? Sayang sekali. Aku ingat dia cukup galak bulan lalu di Pulau Naga Banjir Setan dalam kompetisi tantangan batas. Tidak peduli seberapa galaknya kamu. Jika kamu menyinggung Helian Lai di Crimson Nimbus Second, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik untuk dinikmati. Cukup banyak siswa yang menemukan konfrontasi antara Helian Lai dan Liao. Para siswa di sekitarnya mundur satu demi satu ke jarak yang tidak jauh untuk dapat menyaksikan dengan hati-hati. Lidah semua orang bergoyang-goyang. Tidak ada yang berpikir optimis terhadap Liao. Helian Lai, kamulah yang mengusulkan ide agar aku istirahat sekolah selama setahun, kan? Liao tertawa dengan acuh tak acuh. Jika orang-orang galak di makam artefak, seperti lenggemuk atau serigala liar, melihat Liao menunjukkan senyuman seperti ini, mereka pasti akan berlari sejauh yang mereka bisa lari. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi sasaran Herring yang tersenyum ini. Namun, sepertinya belum ada yang mengetahui arti senyuman ini di kampus. Helian Lai tertawa jahat. Sepasang matanya tampak melotot saat dia berbicara dengan gigi terkatup. Kamu mengerti. Akulah yang menggunakan pengaruh keluargaku untuk memaksamu istirahat dari sekolah. Dan apa yang dapat Anda lakukan? Sejujurnya, bahkan jika kamu tidak berhenti sekolah secara sukarela, aku akan memikirkan cara agar kamu tidak akan pernah bisa memasuki gerbang Crimson Nimbus Second lagi. Saya hanya ingin memusnahkan Anda, dan apa yang dapat Anda lakukan. Dan ayahku telah menyuap hampir semua sekolah menengah terkenal dan unggul di kota terapung tombak. Tidak ada satupun sekolah berkualitas yang akan menerimamu, dasar sampah. Adapun Sun Tua terkutuk yang mendukungmu, aku sangat menyesal. Ketika dia mendengar berita tentang akar rohmu tercabut, luka lamanya yang tersisa dari beberapa puluh tahun yang lalu berkobar lagi, menyebabkan jantungnya pecah. Dia berada di rumah sakit selama 2 minggu. Sekarang, dia sudah berhenti dari semua pekerjaannya di sekolah untuk menikmati kehidupan di rumah setelah pensiun. Semakin banyak Helian berbicara, semakin keras suaranya. Dia menjulang tinggi dengan angkuh di atas Liao dan mengulurkan jarinya, menusuk dengan kuat ke dada Liao. Dia melolong dengan kenikmatan yang tiada taraf. Apa yang salah? Bukankah kamu cukup ganas di Pulau Naga Banjir Setan? Bukankah kamu hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk meledakkan beberapa lusin orang ke langit? Betapa mendominasi, betapa perkasa, betapa sombongnya Anda saat itu. Tapi lihatlah, lihat dirimu sekarang. Hanya 7% yang tersisa dari hasil bagi aktualisasi Anda. Anda telah menyusut menjadi hanya kulit dan tulang. Aku bisa membuatmu terjatuh hanya dengan menusuk menggunakan satu jari. Apa yang ditunjukkan di sini? Hal ini menunjukkan bahwa sampah selamanya akan menjadi sampah. Sekalipun hembusan angin sesekali menghempaskanmu ke langit, tak lama kemudian kamu akan terjatuh ke tanah. Menyerang Anda kembali ke tempat Anda yang sebenarnya. Menjadi tumpukan sampah sekali lagi. Liao mengangkat telinganya saat dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Saya paling membenci 324 hal dalam hidup saya. Hal ke-138 yang aku benci adalah ketika orang memanggilku sampah. Hal ke-275 yang aku benci adalah ketika orang menggunakan jariku untuk menusukku. Bisakah kamu menghentikannya? Aku hanya ingin menusukmu, dan apa yang bisa kamu lakukan? Kegembiraan Helian Lai membengkokkan seluruh wajahnya. Sedikit pun dari tampilan elegan, tampan, dan cerah tidak dapat dilihat. Saya telah berkultivasi dengan gila-gilaan bulan ini. Kecerdasan aktualisasi saya telah mencapai 78%. Sudah pasti aku akan mengujinya ke dalam 9 elit. Aku bahkan mungkin akan meraih gelar pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk kota tombak terapung, dan mulai memasuki dunia kultivator sejak saat itu. Saya akan menjadi seorang kultivator yang tak tertandingi. Dan kamu, selamanya akan menjadi sampah. Sampah, sampah. Anda menolak untuk menerima ini. Baiklah, sama-sama menemukan saya untuk membalas dendam. Aku akan menunggumu dengan sabar selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sampah. Tidak dibutuhkan. Aku bukan tipe orang yang menyimpan dendam. Liao berbicara tanpa berpikir, aku adalah tipe orang yang langsung membalas dendam ketika ada permusuhan. Tangannya tiba-tiba terangkat seperti kilat sebelum kata terakhir keluar dari mulutnya. Dia mencengkeram jari Helian Lai yang menusuk tulang dada. Sebelum Helian Lai sempat bereaksi sedikit pun, dia merasa seolah jarinya menusuk gumpalan magma. Itu membara hingga tingkat yang mencengangkan, menyebabkan dia mulai mundur secara tidak sadar, tetapi tanpa diduga, dia tidak mundur. Liao meremas dengan kuat, menyebabkan beberapa suara retakan meledak. Tulang jari Helian Lai terjepit hingga hancur berkeping-keping.
Beberapa tulang jari pendek diperas menjadi 70-80 pecahan. Jarinya berubah menjadi cacing yang lembut. Wajah Helian Lai yang awalnya memerah berubah menjadi pucat pasi dalam sekejap. Ekspresi ketakutan dan keterkejutan terlihat di wajahnya. Sebelum ekspresinya menjadi tenang, ekspresinya digantikan oleh ekspresi menyakitkan yang lebih memutar. Liao sebenarnya telah menendang perut bagian bawah Helian Lai. Yang dirasakan Helian Lai hanyalah kereta kristal berkecepatan tinggi yang langsung bertabrakan dan masuk ke bawah pusarnya. Dia dipukul dengan keras hingga mengeluarkan beberapa tetes urin. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang beberapa puluh meter dan menabrak pohon besar dengan ganas. Pohon itu berguncang, menyebabkan cabang-cabangnya bergetar hebat dan daun-daunnya beterbangan sembarangan seperti tetesan air hujan. Sebelum dia bisa meneriakkan pekikan pertama yang mengental darah, dia disusul oleh pekikan kedua yang mengental darah. Kedua pekikan itu ditumpangkan menjadi pekikan aneh seperti jeritan ayam yang dikebiri. Ahahaha. Tangan ke-47 dari teknik palu Chaos Gale, palu penusuk jantung. Kaki Liao terbentang seperti busur yang ditarik hingga batasnya. Dia melintasi 5 meter dengan satu langkah. Dan dia menyeberang hingga berada di depan Helian Lai dengan 2 langkah. 10 jari kakinya seperti 10 kait besi, merobek sepatu budidayanya yang keras dan menusuk jauh ke dalam tanah. Bagian belakang kakinya memiliki pembuluh darah yang berdenyut-denyut seperti orang gila dan setiap helai serat otot berdenyut secara kacau. Tubuhnya menjulur ke depan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Dari kaki hingga betisnya, dari betis hingga pahanya, lalu ke perutnya, otot dadanya, riak otot melonjak seperti air pasang. Pada akhirnya, mereka berkumpul di ujung lengan kanannya. Sebuah tinju ditinju, membawa 7 ledakan, bang 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 bang. Lapisan demi lapisan, lipatan dan lipatan riak udara yang membelah tengkorak menghantam tubuh Helian Lai. Asteris retakan, kulit kayu tiba-tiba meledak di belakang pohon raksasa di belakang Helian Lai, menyebabkan munculnya bekas kepalan tangan yang jelas dan jelas. Jeritan itu berakhir, seolah-olah Helian Lai dipalu ke pohon. Ekspresinya tidak bernyawa untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba berkata, "Puh," dengan liar mengeluarkan kabut berdarah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia memeluk perutnya dengan tangannya dan perlahan berlutut di depan Liao. Kemudian kedua tangannya mendarat di tanah untuk menopangnya dan mulai muntah dalam jumlah besar. Kulit seluruh lengan Liao meledak dan pecah. Darah segar menetes dan jatuh. Jika seorang kultivator ahli medis datang dan memeriksa tulangnya, kultivator tersebut pasti akan menemukan patah tulang mikro yang menutupi seluruh tulang di lengannya. Bagaimanapun, dia baru saja bangun. Tubuhnya terlalu terbebani dan tidak mampu menahan palu penusuk jantung yang begitu kuat. Tinju ini menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada tubuhnya. Rasa sakitnya menyebar seperti api di sepanjang ujung setiap serabut saraf. Yang membedakan dirinya dengan Helian Lai adalah, dia bisa menerimanya. Liao meraih telinga Helian Lai dan menariknya dengan seluruh kekuatannya. Separuh telinga Helian Lai terkoyak. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga Helian Lai bahkan tidak bisa menangis sama sekali. Sepasang kakinya meronta-ronta secara acak. Titik basah urin di selangkangan celananya semakin membesar. Mendekat ke telinga Helian Lai, Liao berbicara dengan jelas dengan berhenti sejenak setelah setiap kata, bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun. Kamu, sampah. Babak 77, Ratu Api Merah. Keheningan. Keheningan mematikan menyelimuti. Ada beberapa ratus siswa berkumpul di sekitar keduanya. Masing-masing dari mereka tampak seperti tenggelam dalam mimpi buruk yang sangat tidak masuk akal. Mereka sama sekali tidak mampu memahami semua yang telah terjadi. Semua orang dari tahun pertama hingga tahun ketiga, dari siswa hingga orang tua, saling memandang dengan bingung. Ekspresi kebingungan yang tak terhitung jumlahnya semuanya berubah menjadi sangat gila, memadat menjadi satu pertanyaan. Apakah kamu melihat itu? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda melihatnya? Semua orang melihatnya, kan? Aku bukan satu-satunya yang matanya mempermainkanku, membuatku melihat halusinasi ini, kan? Kampus sebesar itu melahirkan keheningan yang aneh. Suara muntah Helian Lai terdengar jelas. Dia muntah sampai pusing dan redup, hampir memuntahkan seluruh isi perutnya. Dia, baru setelah sekian lama berlalu barulah beberapa orang mencubit pahanya untuk kembali sadar. Mereka mengatakan, dia, cukup lama, mereka sebenarnya tidak dapat berbicara setengah kalimat. Liao yang cacat ini benar-benar mengirim Helian Lai terbang dengan satu tendangan. Lalu dia membuatnya muntah dengan meninju dengan satu kepalan tangan. Akhirnya, ada beberapa orang yang mampu mengeluarkan sebuah kalimat dengan terbata-bata. Seolah-olah pintu air terbuka karena kalimat ini. Kampus yang sunyi senyap itu berubah menjadi sangat bising dalam sekejap. Semua orang merobek tenggorokannya karena terkejut dan tidak percaya. Apakah kita salah melakukan hal ini? Bukankah Liao mengalami cedera kritis dan menjadi cacat? Bukankah sisa aktualisasinya hanya 7%? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Begitu kuatnya sehingga Helian Lai sama sekali bukan tandingannya. Berhenti sekolah. Pakar seperti ini sebenarnya berhenti sekolah. Apa yang sedang dilakukan sekolah? Saya telah melihat video pertarungannya di Pulau Naga Banjir Setan. Dia tidak terlihat ganas selama waktu itu. Apa yang sedang terjadi? Dia jauh lebih kuat daripada sebulan yang lalu. Dia jelas terlihat kurus seperti korek api. Tapi ketika dia meninju dengan tinju itu saat itu, seluruh tubuhnya sepertinya terpompa dengan udara, mengembang beberapa kali dalam sekejap.
Apakah mataku buram? Apakah aku salah? Matamu tidak kabur. Saya juga melihatnya. Tinju yang satu itu sangat ganas, itu memiliki sedikit petunjuk tentang teknik bela diri kuno. Tapi itu jauh lebih indah dari teknik bela diri kuno yang diajarkan di sekolah kami. Lihat kalian, bahkan bagian belakang pohon besar itu meledak karena serangan itu. Wow, itu benar. Gila sekali. Apakah ini masih siswa SMA? Li Yao menghela napas perlahan. Yang dia rasakan hanyalah pikirannya jernih dan udara segar. Kebencian yang memenuhi tubuhnya telah tersapu bersih, memberinya kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dia tidak merasa ingin terlibat dengan teman-temannya. Jadi dia membuka kakinya, melangkahi tubuh Helian Lai seperti melangkahi anjing mati, dan berjalan menuju gerbang sekolah. Beberapa guru yang terkejut berdiri di samping. Tubuh mereka membeku sepenuhnya. Mereka tidak tahu apakah mereka harus maju dan menghentikan Liao. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di kepala Liao, terdengar seperti binatang raksasa yang datang. Liao memicingkan matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat api menyambar dari tenggara ke sini dengan kecepatan kilat. Itu membelah langit menjadi dua, tampak seperti pedang perang yang tajam dan menyala-nyala. Ia mencapai langit di atas sekolah dalam sekejap dan mengorbit mengelilingi sekolah dalam lingkaran, menciptakan tornado yang menyala-nyala. Itu adalah pesawat ulang-alik yang sangat mendominasi. Suara gemuruhnya seperti seekor binatang buas raksasa yang melolong, menarik perhatian siswa lainnya. Cukup banyak orang yang mengangkat kepala untuk melihat dan mendapati bahwa mereka tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Para siswa yang berpengetahuan luas berteriak keheranan. Itu adalah pesawat ulang-alik pertempuran api merah. Itu sama terkenalnya dengan pesawat ulang-alik pertempuran burung mistik, pesawat ulang-alik pertempuran api merah. Wow, itu benar-benar pesawat ulang-alik pertempuran api merah. Anda bisa tahu dari suaranya. Ini adalah model dengan kualitas terbaik. Propulsion glip array-nya mengalami penyesuaian khusus untuk memungkinkan kecepatannya melonjak hingga 2 kali kecepatan suara. Ini adalah pesawat ulang-alik terbang kelas atas yang sangat menakjubkan. Itu terlalu indah. Ini seperti yang mereka tampilkan di iklan, kumpulan api yang terkonsentrasi. Desainnya benar-benar berbeda dari Mystic Bird Bate Shuttle, namun memiliki keberanian yang sama. Ini sangat kejam. Wow, kamu tidak bisa menemukan shuttle ini dengan harga lebih murah dari 30 juta kan? 30 juta, itu hanya model dasarnya. Versi kelas atas dengan propulsion glip array yang disesuaikan secara khusus ini dapat berharga setidaknya 80 juta. Siapa lagi yang bisa mengemudikan pesawat ulang-alik yang tidak terkendali selain Demon Blade Peng Hai? Untuk datang ke sekolah kami. Pesawat ulang-alik pertempuran api merah membuat satu putaran melingkar lagi di udara di bawah tatapan iri semua orang di sekitarnya. Akhirnya, pesawat ulang-alik itu menemukan sasarannya. Itu membuat belokan tajam yang sangat aneh di udara dan menusuk ke bawah, mengarah ke Liao. Suara mendesing. Liao menutup matanya tanpa sadar. Yang dia rasakan hanyalah bintang jatuh yang menembus langit menuju tepat di depannya. Pesawat ulang-alik pertempuran api merah berhenti di ketinggian rendah pada jarak 3-4 meter dari Liao. Itu seperti kumpulan api yang berkobar melayang di kehampaan. Ini adalah pesawat ulang-alik terbang dengan gaya desain yang sangat berbeda dari pesawat ulang-alik pertempuran burung mistik. Pesawat ulang-alik pertempuran burung mistik tersembunyi, minimalis, dan sangat tersembunyi. Sebaliknya, pesawat ulang-alik pertempuran api ini benar-benar menjadi buah bibir karena agresivitas, dominasi, dan tidak terkendali. Seolah-olah pesawat ulang-alik ini dibuat dengan mengambil lava secara langsung dan membekukannya dengan sisa-sisa kerangka burung phoenix. Itu bisa membakar jalan menuju hatimu hanya dengan pandangan sekilas. Itu membuat orang-orang bersemangat dengan darah panas, menyulut jiwa mereka. Cih, pintu kokpit Scarlet Flame Battle Shuttle terbuka. Mengenakan tank top merah dan celana pendek yang terbuka seperti yang bisa Anda bayangkan, dengan kulit seindah madu, dengan 8 lonceng diikatkan di pergelangan kakinya, seorang wanita berkaki panjang melompat keluar dari pesawat ulang-alik. Terkesiap, semua orang menghirup udara dingin. Wanita ini tidak cantik dalam pengertian tradisional, tapi dia adalah tipe yang paling baik dalam menarik perhatian orang. Dia seperti matahari kecil yang selalu bersinar. Kecantikan yang tak tertandingi, betapapun indahnya, tidak akan mampu menarik perhatian orang selama dia ada. Wanita yang sangat muda, saya kira dia paling banyak berusia 20-an dan dia benar-benar mengendarai pesawat ulang-alik mewah senilai hampir 100 juta. Auranya sangat kuat, aku bahkan tidak bisa bernapas karena tekanan ini. Dia harus menjadi seorang kultivator kan? Dia tentu saja seorang kultivator dan sangat ganas. Bahkan jika dia belum mencapai level yang sama dengan Vian Blade Peng Hai, dia setidaknya berada di level yang sama dengan kepala sekolah Zhao. Auranya terlalu kuat. Matanya sangat tajam, mereka seperti dua bilah. Dua bilah yang menghanguskan, menakutkan. Dia terlalu menakutkan. Para pengamat di sekitarnya mengobrol dengan penuh semangat. Tak satu pun dari mereka yang berani bertatap muka dengan matahari mungil ini. Mereka menundukkan kepala dan berbisik satu sama lain. Dalam sekejap, semua orang telah memikirkan masalah antara Liao dan Helian Lai dan melemparkannya ke pikiran mereka. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Mereka dapat mengetahui bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang besar hanya dengan sekali pandang. Siapa yang dia cari di sini di Crimson Nimbus Second? Bahkan Liao pun tercengang di tempatnya. Butuh waktu lama sebelum dia berbicara. Ding, ding. Saudari Ling,
Atau Ding Lingdang Lang? Terserah kamu. Dengan lambaian tangannya yang besar, Ding Lingdang menamparkan bahu Liao. Dia berbicara dengan dominasi penuh, ayo. Kakak mentraktirmu makan. Kamu datang ke sini untukku. Liao mengedipkan matanya, tidak mampu mengatasi keterkejutannya. Bukankah seharusnya wanita ini sudah lama kembali ke Grand Desolate? Omong kosong. Aku berada di kota tombak terapung selama sebulan penuh, tepatnya menunggumu bangun. Saya mendapat informasi 5 hari yang lalu tentang hiu indigo bersayap yang sangat langka yang berkeliaran di Samudera Timur Jauh. Kantong renangnya adalah harta yang tak ternilai harganya. Setelah melalui rebusan, kantung renang memiliki efek pemulihan yang sangat baik bagi pasien yang koma. Saya baru saja berkunjung ke Samudera Timur Jauh. Butuh waktu 3 hari bagi saya untuk akhirnya memburu hiu indigo bersayap. Aku tidak menyangka kamu sudah bangun dan bahkan menyelinap keluar dari rumah sakit. Aku harus bertanya-tanya cukup lama sebelum aku tahu kalau kamu bersekolah. Sepertinya pemulihanmu berjalan cukup baik hingga bisa membuat seseorang kencing di celana. Ding Lingdang dengan santai melirik Helian Lai dan berbicara, tersenyum lebar. Ini berjalan biasa saja, yang penting saya belum makan. Jika aku makan sampai kenyang, tendanganku saat itu akan menghancurkan kandung kemihnya. Dia tidak akan bisa kencing sama sekali. Liao kembali tenang dan berbicara sambil mengangkat bahunya. Ding Lingdang tertawa dengan, puff. Dia mencubit bahu Liao dengan kuat beberapa kali sambil berbicara, berat badanmu benar-benar turun. Kamu hanya tinggal kulit dan tulang. Ayo, kita makan. Aku menghabiskan cukup banyak waktu mencarimu. Aku lapar meskipun kamu tidak. Dia menyeret Liao ke dalam pesawat ulang-alik tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Pesawat ulang-alik pertempuran api merah adalah pesawat ulang-alik tipe balap, jadi menggunakan kursi seperti pelana. Paling banyak, bisa menampung 2 orang di depan dan belakang. Liao duduk di belakang Ding Lingdang. Dia ragu-ragu sejenak, mengeraskan keberaniannya, dan memeluk erat pinggangnya yang kuat, lentur, dan bertenaga. Pegang erat-erat. Sedang pergi. Dengan peluit dari Ding Lingdang, pintu kokpit ditutup. Bagian dalam pesawat ulang-alik dipenuhi dengan lampu warna-warni yang cemerlang. Rasanya seperti ada banyak sekali ular menyala yang menari-nari di dinding. Segera, kekuatan bantingan raksasa muncul, memaksa Liao menempel pada tubuh Ding Lingdang. Rambut pendeknya sangat keras seperti jarum baja. Mereka menusuk wajah Liao, menciptakan sensasi mati rasa yang sangat aneh. Suara mendesing. Pesawat ulang-alik pertempuran api merah tegak lurus dengan tanah, meluncur dengan sempurna ke udara. Itu menyatu dengan matahari terbenam berwarna merah dalam sekejap. Semua orang di seluruh kampus membuka mulutnya selebar mungkin. Leher mereka direntangkan setinggi mungkin. Dan pandangan mereka terkunci pada pesawat ulang-alik pertempuran api merah. Mereka mempertahankan postur ini dalam keadaan beku sampai pesawat ulang-alik pertempuran api merah memudar menembus awan tertinggi. Butuh waktu lama sebelum mereka bisa menundukkan kepala. Sungguh mengejutkan. Ada guncangan surga yang runtuh dan bumi yang membelah di hati setiap orang. Itu di luar pemikiran semua orang. Kultivator wanita ini, yang mengendarai pesawat ulang-alik kredit hampir 100 juta, sebenarnya datang ke sini untuk menemukan sampah Liao ini. Keduanya bahkan merupakan kenalan lama yang baik. Bukankah Liao adalah anak miskin dan miskin dari daerah kumuh? Bukankah dia menerima cedera kritis? Bukankah akar rohnya telah hancur, membuatnya menjadi cacat? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Ini tak tertahankan. Ini beruntung. Liao, apakah dia benar-benar sampah? Para pengamat di sekitarnya saling memandang dengan bingung. Kadang-kadang, beberapa orang melihat Helian Lai masih terbaring di tanah dan muntah-muntah. Ekspresi kasihan yang dilontarkan pada Liao barusan meningkat 10 kali lipat saat ini dan dilemparkan ke arah Helian Lai. Dan, kepala sekolah Nimbus Merah kedua, Zhao Sude dan Dewa berwajah hitam sedang bersama-sama di kantor kepala sekolah menghadap ke jendela. Mereka menyaksikan Scarlet Flame Battle Shuttle terdiam. Mereka tidak mampu menarik kembali ekspresi keheranan mereka untuk waktu yang lama. Butuh waktu sekitar 30 detik penuh hingga Zhao Sude mengeluarkan keringat dingin dari dahinya. Kedua kakinya juga mulai gemetar ringan. Helian Ba, kebohongan Helian. Kalian berdua ayah dan anak telah membawakanku bencana dan malapetaka kali ini. Zhao Sude berbicara pada dirinya sendiri dengan volume sebesar nyamuk dan warna wajahnya perlahan berubah menjadi pucat. Dia berbicara dengan gigi terkatup, selidiki. Selidiki secepatnya. Kultivator manakah yang dimiliki oleh pesawat ulang-alik pertempuran api merah ini? Bagaimana mungkin Liao, anak miskin ini, memiliki hubungan dengan seorang kultivator? Kekuatan tersembunyi macam apa yang mendukung anak ini? Selidiki sekarang. Sekarang. Ya, kepala sekolah. Aku akan segera pergi. Pidato Dewa berwajah hitam juga berantakan. Dia terhuyung dan terhuyung keluar dari kantor kepala sekolah. Babak 78, angin menyapu dan menyebarkan awan. Di langit. Cara Ding Lingdang mengemudikan pesawat ulang-alik sama persis dengan kepribadiannya. Itu sekasar mungkin, sebisa mungkin mendominasi, dan sekejam mungkin. Dia menjatuhkan propulsion blip array dari Scarlet Flame Battle Shuttle hingga batasnya hanya dalam 0,1 detik. Pesawat ulang-alik pertempuran api merah merobek langit dalam sekejap, mencapai kecepatan suara. Ia melonjak dan menyerang, melayang di udara dengan bebas. Namun wanita ini masih belum puas. Dia mengemudikan Scarlet Flame Battle Shuttle untuk bergegas ke kiri dan menyerang tepat di antara awan, berputar dengan kecepatan yang sangat cepat.
Tampaknya Liao telah menempatkan dirinya di antara gelombang yang mengamuk dan lautan badai, seolah-olah dia sedang ditarik oleh pusaran air yang sangat besar, ketika tiba-tiba, air pasang menghempaskannya beberapa ratus meter di udara, lalu tiba-tiba jatuh sekali lagi ke dasar laut yang jauh. Liao terpaksa memeluk erat pinggang Ding Lingdang. Wajahnya ditutupi kain putih pucat. Seandainya dia tidak memiliki pengalaman balap mobil sebelumnya di kehidupan sebelumnya, dia mungkin sudah lama memuntahkan empedunya. Ding Lingdang melaju secepat kilat selama sekitar 3 menit sebelum berhenti. Dia berbalik untuk melihat dan mengangkat alisnya karena sedikit terkejut. Dia tertawa, berkata, lumayan, dari 10 orang yang menaiki pesawat terbangku, 9 diantaranya akan langsung pingsan. Orang sering menaiki pesawat ulang-alikmu. Liao harus menarik napas dalam-dalam beberapa kali agar bisa pulih. Dia bertanya dengan tidak percaya. Ding Lingdang mengangkat bahu. Awalnya hanya beberapa orang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlahnya tidak banyak. Setiap kali saya ingin membawa orang keluar dari kebaikan hati saya, semua orang akan menghindari saya seperti mereka melihat hantu. Betapa membosankan. Lupakan, mari kita tidak membicarakan hal ini. Ayo, saya akan menunjukkan sesuatu yang menyegarkan. Dia menekan klip arai di panel kontrol dan pintu kokpit pesawat ulang-alik terbuka dengan bunyi teseses. Udara dingin yang menggigit menari-nari liar di kokpit sempit. Liao tercengang, lalu dia menatap melalui celah kecil keluar. Di sekelilingnya ada lautan awan yang mendidih. Jumlahnya beberapa ribu di langit. Apa yang sedang dilakukan wanita ini? Ding Lingdang terkekeh dan dia benar-benar berdiri di atas kursinya dan merentangkan tangannya. Dia berjalan bergoyang keluar kokpit. Ada 2 sayap berbentuk api kecil di kedua sisi pesawat ulang-alik pertempuran api merah. Sayapnya memiliki bentuk yang ramping dan sangat sempit. Daripada mengatakan itu adalah sayap, mungkin lebih baik mengatakan itu adalah tonjolan dekoratif. Ding Lingdang sedang berdiri di sayap api kiri saat ini. Dia menatap Liao dengan mata menyipit yang berisi ekspresi provokasi. Pikiran Liao memanas. Kegilaan yang tak terkendali muncul dengan liar dari lubuk hatinya. Dengan keberanian yang tidak diketahui, dia benar-benar menempel di tepi kokpit, merangkak keluar, dan berdiri di sayap api kanan. Bukankah kamu bilang kamu akan mentraktirku makanan? Liao sama sekali tidak menghindari tatapan mata Ding Lingdang. Dia menggunakan ekspresi yang lebih tajam sebagai serangan balik. Ding Lingdang bermandikan cahaya matahari terbenam. Dia berbicara dengan sangat puas, lingkungan di sini cukup baik, bukan? Lihatlah langit ini, lihatlah bumi ini. Tidakkah Anda merasa semua kekhawatiran Anda terlempar ke belakang pikiran Anda, nafsu makanmu akan langsung terbuka lebar dan kamu bisa langsung makan 10 ayam panggang. Li Yao tercengang. Dia menatap ke cakrawala dan langsung tergerak oleh pemandangan setinggi beberapa ribu meter. Lapisan awan mendidih seperti gelombang kemarahan di dunia yang luas dan tak terbatas, membentuk-bentuk seperti dewa. Lapisan demi lapisan warna merah dilukis di bawah cahaya merah darah saat matahari terbenam, mengembun menjadi warna seperti pemerah pipi di bagian paling dalam dan diencerkan menjadi warna seperti buah persik di permukaan yang paling terang. Liao tidak pernah tahu bahwa dunia ini sebenarnya berisi ribuan warna merah yang berbeda. Setiap warna merah adalah warna merah yang menggetarkan hati yang menarik hati sanubari seseorang. Lautan awan merah ini bergejolak, berubah, mengembun, dan menyebar tanpa henti di sepanjang angin kencang. Dan tiba-tiba, dari ribuan bentuk warna merah yang berbeda muncullah sketsa garis-garis emas. Mereka seperti ikan emas yang melompat keluar dari laut merah, mengepakkan sayap dan terbang bebas. Angin kencang sesekali merobek lautan awan. Melihat ke bawah air mata, Liao bisa melihat seluruh kota tombak terapung di bawah kakinya. Kota itu seperti kura-kura raksasa dengan anggota tubuh terentang, berbaring tak bergerak tengkurap. Tak perlu dikatakan lagi tentang pesawat ulang-alik dan pejalan kaki, bahkan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi pun berubah menjadi balok-balok mainan kecil. Sepertinya mereka meninggalkan dunia sekuler yang fana ini dan yang tersisa di antara dunia yang besar dan besar hanyalah keduanya. Lingkungan mereka sangat bising. Angin bertiup tanpa henti di gendang telinga mereka, namun pada saat yang sama, keadaan menjadi sangat sunyi, bahkan tidak ada sedikit pun kebisingan dari dunia sekuler. Yang bisa mereka dengar hanyalah detak jantung, badum-badum, satu sama lain. Melihat ke atas kepala mereka pada kubah langit transparan seperti mangkuk, orang dapat melihat langit biru cian berangsur-angsur memudar menjadi tirai kegelapan. Bintang-bintang di seluruh langit bagaikan tetesan air hujan yang bertaburan di antara awan. Hati Liao tergerak. Dia agak mengerti mengapa Ding Lingdang membawanya ke sini. Dunia fana sekuler menjadi sangat konyol di hadapan pemandangan spektakuler yang begitu menakjubkan, menghilangkan kekhawatiran besar mereka. Bahkan jika dia berubah menjadi orang cacat, melihat pemandangan menakjubkan di depannya kemungkinan besar masih akan memulihkan semangat juangnya dan menyalakan kembali kepercayaan dirinya. Di bawah cahaya terakhir matahari terbenam, wajah Liao memerah dan senyuman muncul dari lubuk hatinya. Restoran ini bagus. Sekarang, di mana ayam panggangnya? Ding Lingdang mengeluarkan paket militer besar dari bagian belakang pesawat ulang-alik pertempuran api merah dan menutup penutup kokpit dengan kakinya yang panjang. Dia meletakkan paket militer yang berminyak dan kotor itu langsung di atap pesawat ulang-alik terbang yang bernilai beberapa puluh juta. Dia memancing satu demi satu seolah-olah sedang melakukan sihir, ayam panggang utuh dan utuh yang harumnya luar biasa, potongan daging babi rebus, dan tautan sosis darah. Bahkan ada satu bagasi penuh berisi minuman berenergi tinggi dan bergizi tinggi.
Hidung Liao bergetar dan dia menarik napas dalam-dalam. Dengan mata yang memancarkan sinar energi, dia berkata, itu semua makanan dan minuman hantu dari pasar hantu bawah tanah. Ding Lingdang menyeringai lebar, memperlihatkan dua baris gigi seputih salju. Dia tertawa sambil berkata, kamu baru saja bangun dari koma yang lama. Menurut akal sehat, sebaiknya makan bubur ringan dan makanan ringan. Apakah sesuatu yang berminyak ini akan baik-baik saja? Tentu saja tidak masalah. Teriakan guntur terdengar dari perut Liao. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung membuka tangannya dan mengambil seekor ayam panggang. Sebuah gigitan dari kiri, sebuah gigitan dari kanan, sebuah gigitan dari atas, sebuah gigitan dari bawah. Ia memakan ayam panggang seberat 1,5-2 kg ini dalam keadaan bersih hanya dalam 4 gigitan. Krek-krek, suara seperti penggiling daging terdengar dari mulutnya. Pipinya menonjol keluar, tapi kembali normal dalam sekejap. Inilah artinya hidup kembali. Dengan ayam panggang di perutnya, wajah Liao menunjukkan sedikit kesehatan. Dia menjilat dan menjilat ujung mulutnya yang basah kuyup, berharap lebih. Dia mengulurkan tangannya sekali lagi ke arah ayam panggang kedua. Kali ini, giliran Ding Lingdang yang tercengang. Dia tidak mungkin meramalkan bahwa Liao, seorang pasien yang baru saja terbangun dari koma yang dalam, akan makan dengan begitu ganas. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia mendengus pelan dan menyobek ayam panggang dengan tangannya tanpa sedikit pun etiket. Masing-masing tangannya memegang separuh ayam. Dia menatap Liao sambil dengan ganasnya mengunyah dalam suapan besar. Di ketinggian ribuan meter di udara, di tengah gelombang awan yang mendidih, di atas kendaraan mewah senilai hampir 100 juta pulsa, dua orang tidak saling bertukar kata. Mereka tampil rakus dalam sebuah kompetisi makan. Keduanya bahkan tidak menunjukkan penampilan yang pantas. Mereka seperti dua binatang menakutkan yang kelaparan selama 10 hari 10 malam. Seekor binatang buas menabrak gunung dan lautan daging, mengguncang pipinya dan memperlihatkan gigi geraham belakangnya. Mereka makan seperti wabah belalang, dengan kejam menyapu bersih semuanya. Keduanya memakan seluruh bungkus makanan militer yang berminyak dan bersih dalam waktu kurang dari setengah jam. Bahkan peti minuman pertunjukan diminum sedemikian rupa sehingga tidak ada setetes pun yang tersisa. Keduanya seharusnya makan dalam jumlah yang sama setelah beberapa perhitungan yang cermat. Ding Lingdang memegang paket militer dari bawahnya, mengocoknya dengan kuat beberapa kali, dan mengeluarkan sosis darah terakhir. Dia membagi sosis menjadi dua bagian untuk dibelah dengan Liao untuk dimakan. Mereka saling memandang dan menemukan bahwa mereka berdua telah membuat wajah mereka berantakan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai dan tertawa pada saat yang bersamaan. Kamu tidak pernah pergi. Mengapa? Liao akhirnya menanyakan teka-teki yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Ding Lingdang benar-benar tidak memiliki penampilan yang pantas ketika dia menjilat jarinya, dia masih tenggelam dalam rayuan makanan enak. Butuh waktu lama sebelum dia bersendawa dan berkata, saya baru saja akan pergi setelah menunggu selama 3 minggu. Tetapi pada hari sebelum saya berangkat, saya melihat diagram aktivitas gelombang otak Anda. Seorang penyembuh meditasi telah menggunakan teknik rahasia untuk menggambarkan perkiraan bentuk kedalaman bidang saraf Anda saat Anda koma. Ding Lingdang mengulurkan pergelangan tangannya dan keluar dari prosesor mikro merah melompati hologram. Sekilas seperti warna pelangi. Beragam corak warna dipadatkan membentuk puncak gunung tinggi yang menembus awan dan lembah jurang yang dalam. Beberapa tempat bahkan tampak seperti gunung berapi yang sedang meletus, memancarkan berbagai warna pelangi yang cemerlang dan beragam. Dan diagram di sini adalah pasien lain yang mengalami koma parah. Ini adalah diagram aktivitas gelombang otak yang sangat khas. Ding Lingdang memunculkan hologram kedua. Warna diagram ini jauh lebih gelap. Tampaknya hanya ada dua warna hitam dan putih di dunia ini, menyebabkan seluruh dunia berubah menjadi sangat gelap. Tidak ada puncak gunung atau lembah. Itu seperti gurun datar yang mematikan tanpa jejak kehidupan. Kedua diagram ini sedikit berbeda, kata Liao. Ding Lingdang menganggukkan kepalanya. Dokter memberitahu saya bahwa karena Anda baru saja memasuki koma, dunia bidang saraf Anda masih relatif aktif. Seiring berlalunya waktu, seiring berjalannya waktu, dunia bidang saraf Anda perlahan-lahan akan berubah menjadi gurun yang sunyi dan mematikan, tapi saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tingkat aktivitas dunia bidang saraf Anda jauh lebih intens daripada orang normal sebanyak 100 kali lipat. Terlebih lagi, aku merasakan sesuatu yang agak familiar tentang hal itu, jadi. Dia mengetuk beberapa kali pada keyboard virtual yang diproyeksikan oleh prosesor kristal, memunculkan diagram aktivitas gelombang otak ketiga. Diagram ini sama dengan diagram pertama. Ia memiliki 7 warna pelangi yang cerah, dipenuhi dengan kehidupan, dan percikan api memancar ke sekeliling. Lihat, apa perbedaan antara diagram ini dan diagram pertama? Ding Lingdang menatap lurus ke mata Liao ketika dia bertanya. Liao dengan hati-hati membandingkan keduanya untuk waktu yang lama. Jelas ada banyak perbedaan antara detail halus diagramnya. Tapi, warna mereka sama-sama mempesona, undulasi mereka sama-sama kuat, dan keduanya menampakkan aura berdarah dan berani yang membuat semangat orang-orang terangkat dengan sekali pandang, semuanya bersemangat. Ini juga merupakan diagram aktivitas gelombang otak saya. Ding Lingdang menggelengkan kepalanya dan mengungkap teka-teki itu, tidak, aku berusaha keras dengan tentara untuk mendapatkan ini. Ini adalah diagram aktivitas gelombang otak yang dikumpulkan dari beberapa prajurit berpengalaman di Angkatan Darat.
Dan mereka mengumpulkan aktivitas gelombang otak ini ketika para prajurit ini berada di medan perang yang paling berbahaya. Mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang terjal, bertarung melawan binatang iblis sampai akhir yang berdarah. Li Yao tertegun sejenak. Dia mencoba lagi untuk memeriksa dengan cermat kedua diagram aktivitas gelombang otak untuk mengidentifikasi perbedaan apapun, dia masih belum bisa membedakan terlalu banyak antara keduanya. Dia tidak pernah mengira aktivitas bidang sarafnya akan segila ini saat dia menelan ingatan Ouyesi. Itu sebenarnya sama dengan tentara yang berlumuran darah yang terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Atau mungkin karena aktivitas gelombang otak gila inilah yang menyebabkan akar rohnya terkoyak dan menyebabkan kecerdasan aktualisasinya anjlok. Ding Lingdang berbicara dengan mata penuh kekaguman, saya mengetahuinya ketika saya melihat diagram aktivitas gelombang otak Anda. Meskipun kamu mengalami koma, kamu masih terus terlibat dalam pertarungan jarak dekat tanpa henti di dunia mentalmu. Jadi saya mengubah rencana saya. Saya memutuskan untuk menunggu 1 bulan lagi. Dan benar saja, saya menunggunya. Jadi bagaimana kelanjutannya? Apa langkah selanjutnya yang Anda rencanakan? Apakah kamu masih akan mengikuti ujian masuk tahun ini? Tentu saja, Li Yao langsung merespons. Dia mengepalkan tangannya dengan ringan, membuat pembuluh darah di punggung tangannya perlahan mulai terlihat. Mereka seperti naga yang berhibernasi di dalam tubuhnya, benar-benar sadar. Babak 79, berpegang teguh pada impiannya. Makanan dalam jumlah besar yang ditelan paus seluruhnya berubah menjadi energi murni, tanpa henti menyehatkan tubuh Li Yao. Energi tersebut menyebabkan setiap sel kering di tubuhnya terisi sekali lagi dengan kekuatan dan bersinar dengan vitalitas yang berkembang. Saya akan berkultivasi sekuat tenaga untuk bulan depan. Saya akan berusaha untuk pulih ke kondisi puncak saya. Saya pasti akan menghadiri ujian masuk tahun ini dengan segenap usaha saya. Li Yao meninju dengan keras. Suara robekan sutra tiba-tiba terdengar di udara. Riak putih samar menyapu keluar mulai dari tinjunya, perlahan-lahan bergelombang. Riak putih ini menyebabkan mata Ding Lingdang berkedip. Kamu yakin bisa menguji 9 elit? Li Yao terdiam sesaat dan dia mengepalkan tinjunya lebih erat. Akar rohku telah terkoyak. Hanya 7% dari hasil bagi aktualisasi saya yang tersisa. Jika saya mempunyai waktu 1 tahun, saya yakin saya dapat memulihkan Aki saya hingga 70%. Saya bahkan mungkin dapat memasuki alam paling kuat, Aki 90% ke atas. Tapi waktu 1 bulan terlalu singkat. Sejujurnya, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk meraih kemenangan mutlak. Namun, meski aku hanya memiliki peluang 1%, aku akan menggunakan 100% seluruh kekuatanku untuk memperjuangkannya. Akan lebih baik jika aku menang, tapi kalah juga tidak masalah. Saya hanya akan mengetahuinya setelah saya melakukannya dengan segenap upaya saya. Tidak memberikan segalanya sama saja dengan menyerah, itu bukan gayaku. Besar, aku tahu saat itu bahwa kamu ditakdirkan untuk menjadi anggota lembaga perang terpencil kami. Ding Lingdang sama sekali tidak menyembunyikan rasa lapar di matanya. Sepertinya dia ingin menelan Li Yao utuh dengan 1 gigitan. Li Yao tercengang, Universitas Laut Dalam telah menyerah padanya. Crimson Nimbus Second juga menekannya untuk berhenti sekolah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ding Lingdang akan mewakili lembaga perang terpencil dan masih menawarinya undangan. Li Yao tidak mengerti. Saya hanya memiliki 7% tersisa dari hasil bagi aktualisasi saya. Saya telah berubah menjadi orang cacat di mata sebagian besar orang. Lembaga perang terpencilmu masih mendukungku. Ding Lingdang menatap lurus ke arahnya sementara dia berbicara dengan serius. Aku sudah memberitahumu ini saat pertama kali bertemu denganmu. Ada total 9 universitas elit di federasi. 8 dari mereka mendidik para penggarap, sedangkan untuk lembaga perang terpencil kami hanya membiarkan pejuang sejati. Ini tidak berlebihan, tapi ini adalah dasar pendirian lembaga perang terpencil besar. Ding Lingdang mendudukkan pantatnya di samping Li Yao. Dia menghadap Li Yao dan menceritakan asal-usul lembaga perang terpencil. Li Yao baru mengetahui perbedaan besar antara lembaga perang terpencil dan 8 universitas elit lainnya. Selain perguruan tinggi militer pertama federasi, universitas elit lainnya didirikan ketika negara ini pertama kali didirikan. Setiap serikat penggarap bersatu untuk menciptakan universitas-universitas ini. Tujuan dari sekolah-sekolah ini adalah untuk mendidik para kultivator demi menciptakan darah baru bagi berbagai serikat kultivator. Mereka menempuh jalur elit sejak awal, terhitung sebagai institusi akademis pada umumnya. Perguruan tinggi militer pertama federasi juga, kurang lebih, memiliki tujuan yang sama ketika didirikan. Tujuan mereka adalah untuk membina para pembudidaya militer. Oleh karena itu, pengembangan potensi mahasiswa menjadi perhatian tinggi oleh 8 universitas tersebut. Mereka terutama melihat pada aktualisasi kuotien, tidak dapat diterima jika aknya sedikit pun kurang. Namun, lembaga perang terpencil berbeda. Lembaga perang terpencil terletak di Dimen Biswastelen. Itu secara spontan didirikan oleh para penggarap yang tidak terafiliasi dan warga sipil yang berperang. Itu benar-benar tidak lazim. Ada lebih dari 10 juta kilometer persegi tanah di wilayah utara federasi. Meskipun kualitas lingkungannya paling buruk dengan langit dipenuhi pasir kuning dan tanah gurun di mana-mana, sebenarnya terdapat banyak sekali sumber daya dan tambang kristal yang tersimpan di bawah tanah. Petualang yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini dalam beberapa ratus tahun terakhir dengan harapan mendapatkan banyak uang. Mereka menetap di sini dan berkembang biak. Namun, tempat ini sebenarnya adalah wilayah di mana binatang iblis telah menimbulkan kekacauan paling besar di sektor asal surga.
Ada banyak binatang iblis yang sebanding dengan kerajaan iblis timur jauh di masa lalu. Menurut spekulasi banyak ahli dan cendekiawan di dunia kultivator, celah ruang yang tak terhitung jumlahnya terdapat di kedalaman wilayah Grand Desolate yang terletak di ujung utara Federasi. Retakan ini memungkinkan jalan menuju 1000 dunia besar yang dikendalikan oleh ras iblis, sektor iblis darah. Wilayah Grand Desolate tepatnya merupakan perbatasan antara sektor asal surga dan sektor setan darah. Binatang iblis dan ras iblis yang kuat dapat datang kapan saja melalui celah ruang dari sektor setan darah, memasuki sektor asal surga dalam aliran yang stabil. Grand Desolate Region menjadi garis depan Star Glory Federation selama-lamanya, terlibat dalam api perang selama beberapa ratus tahun terus-menerus. Itu dikenal sebagai The Demon Beast Wasteland. Meskipun tentara federal telah menempatkan pasukan di wilayah Grand Desolate, masing-masing serikat kultivator utama juga membentuk regu berburu mereka sendiri untuk menyusup ke gurun dan membersihkan kejahatan. Namun wilayah Grand Desolate terbentang dalam jarak ribuan mil. Pada akhirnya, ada beberapa tempat yang tidak dapat dicakup oleh tentara dan serikat kultivator. Umat manusia yang tinggal di wilayah Grand Desolate dapat bertemu dengan binatang iblis kapan saja. Setelah beberapa ratus tahun pembersihan, para penyintas yang tersisa tidak kekurangan keberanian dan tidak takut mati. Mereka adalah orang-orang kuat yang bertarung dengan keberanian dan keganasan. Seleksi alam, kelangsungan hidup yang terkuat. Dengan membunuh beberapa Demon Beast dalam pertarungan jarak dekat, kekuatan ini juga berubah menjadi eksistensi yang sangat kuat dengan keganasan di level Demon Beast. Bahkan orang biasa, yang awalnya tidak memiliki bakat yang baik, mampu menjadi kultivator melalui ratusan pertempuran berdarah dan untungnya lolos dari kematian. Yang kuat berkumpul bersama secara otomatis demi kelangsungan hidup. Mereka mengambil pengalaman pertarungan jarak dekat mereka sendiri dan menyebarkannya kepada orang-orang seperti mereka. Pada awalnya, hanya ada beberapa kegiatan yang tidak tetap dan santai seperti konvensi pertukaran seni bela diri, ceramah pengalaman berburu, DEL. Semua orang duduk dan membandingkan catatan tentang seni bela diri mereka sambil memanggang daging binatang iblis, bertukar pengalaman. Baru kemudian organisasi yang dikenal sebagai Grand Desolate War Institution terbentuk. Sebagian dari orang-orang yang menghadapi Demon Beast dalam pertarungan jarak dekat telah menerima luka kritis. Tidak lagi cocok untuk melawan musuh, orang-orang kuat ini tetap tinggal di organisasi ini dan mewariskan seni bela diri dan pengalaman bertempur mereka kepada anak-anak muda. Jumlah manusia kuat di wilayah Grand Desolate tumbuh semakin besar seiring berlalunya perkembangan beberapa ratus tahun dalam pertempuran berdarah 100 tahun dengan binatang iblis. Bahkan beberapa kultivator tingkat tinggi mampu muncul dari tumpukan mayat dan lautan yang dipenuhi darah. Kekuatan sebenarnya dan standar pengajaran dari lembaga perang terpencil terus meningkat. Akhirnya, mereka bangkit menjadi salah satu dari 9 elit. Meskipun mereka adalah salah satu dari 9 elit, lembaga perang terpencil terus mempertahankan kekasaran, barbarisme, dan tradisi mereka dalam menekankan pertarungan sebenarnya. Standar mereka dalam memilih siswa tidak sama dengan 8 elit lainnya. Untuk menjadi seorang kultivator, seseorang harus memiliki kecerdasan aktualisasinya mencapai 100%, akar roh mereka harus dibangkitkan. Tapi hal itu tidak perlu menjadi rumit ketika menjadi seorang pejuang. Biarpun hanya ada 1% dari aktualisasi kuotien yang tersisa, selama kepalan tangannya masih bisa terkepal erat, selama darah panasnya masih bisa mendidih, selama dia masih bisa menyerang dan menyerang tanpa terpengaruh oleh lolongan dari Demon Beast kuat lawan, itu sudah cukup. Lembaga perang terpencil tidak membiarkan para penggarap, mereka hanya membiarkan pejuang. Mata Ding Lingdang yang bersinar-bersinar saat dia menatap Liao. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh, kamu baru saja bangun. Saya masih tidak tahu sampai sejauh mana Anda bisa memulihkan tubuh Anda pada akhirnya, jadi saat ini saya tidak bisa memberi Anda jaminan apapun. Namun, harap yakin akan ketulusan Grand Desolate War Institution. Pelajar Liao, jika Anda bersedia, saya berharap dapat mengamati dengan cermat kultivasi Anda pada bulan berikutnya, untuk selangkah lebih dekat dalam memastikan kondisi kesembuhan Anda. Pada saat yang sama, saya akan memperjuangkan perlakuan istimewa untuk Anda semaksimal mungkin. Waktu pendaftaran khusus telah berlalu, akan sangat sulit untuk mengaturnya, tapi perlakuan skor preferensi seharusnya tidak menjadi masalah. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan perlakuan skor preferensial terbaik. Li Yao akhirnya tergerak. Gaya yang diungkapkan oleh Grand Desolate War Institution benar-benar berbeda dari gaya Universitas Deep Sea. Ding Lingdang memiliki pesona unik yang berbeda dari Xie Tingxian. Itu adalah jenis yang terjadi ketika seseorang akan bertahan sampai akhir setelah targetnya ditetapkan. Pesona yang muncul karena menyelesaikan sesuatu secara mutlak. Hal ini menyebabkan seseorang tidak dapat menahan darahnya agar tidak mendidih, ingin bertarung bahu-membahu dengannya, bertarung sampai akhir yang berdarah. Bagaimana menurutmu, siswa Liao? Aku melihat nyala api di matamu. Hatimu sudah tergerak. Itu benar. Jadilah pria yang jujur. Mari kita lakukan yang terbaik bersama-sama untuk bulan berikutnya dan luncurkan keajaiban yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mari kita buat orang-orang yang meremehkanmu merasa menyesal. Kalau begitu, ayo masuk ke Departemen Tempur Lembaga Perang Agung Terpencil dengan cara yang luar biasa. Menjadi pejuang yang menentang langit dan bumi. Apa yang kamu katakan? Gairah Ding Lingdang terpancar kemana-mana. Dia benar-benar tersulut. Li Yao juga mendidih. Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya dan menggeram. Tidak bagus. Ah, Ding Lingdang mengedipkan matanya. Ekspresinya lesu. Apa katamu?
Tidak baik, saya tidak akan memasuki Departemen Tempur Lembaga Perang Agung Terpencil, ulang Liao dengan sangat serius. Wajah menawan Ding Lingdang benar-benar hancur. Yo, siswa Liao, kami baru saja makan makanan itu dengan gembira. Kami mengobrol dalam percakapan kami dengan sangat ramah. Saat aku memperkenalkan sejarah lembaga perang terpencil padamu, nyala api di matamu berkobar dan meledak. Anda jelas sangat tertarik. Penolakan yang kamu lakukan pada akhirnya itu terlalu cepat. Keramahan adalah keramahan. Kebahagiaan adalah kebahagiaan. Nyala api adalah nyala api. Tapi mimpi, bukanlah sesuatu yang bisa dijual. Liao menatap lurus ke mata indah Ding Lingdang. Dia berbicara dengan sangat serius, Sister Ling, saya sangat berterima kasih atas semua yang telah Anda investasikan demi saya di bulan ini. Ketika semua orang tidak lagi mendukungku, ketika semua orang menyerah padaku, hanya lembaga perang terpencilmu yang terus mendukungku dan percaya bahwa aku adalah material yang bisa diproduksi. Bagiku saat ini, keyakinan ini adalah yang paling berharga, harta yang tak ternilai harganya. Sejarah berdirinya lembaga perang terpencil dan aliran pemikiran tradisional benar-benar sesuai dengan keinginanku. Kamu seharusnya melihat profilku dan mengetahui bahwa aku dilahirkan di makam artefak. Bahwa saya seorang pemulung sampah kecil-kecilan. Saya telah berjuang sejak muda di posisi paling bawah. Saya memulai 100% dari akar rumput. Wajar jika orang sepertiku pergi ke lembaga perang terpencilmu. Namun, saya selalu ingin menjadi master refiner sejak awal. Ini bukan hanya impian saya, tetapi sebuah janji yang diberikan kepada orang terdekat saya yang telah meninggal. Departemen tempur dari lembaga perang terpencil adalah yang terkuat di federasi. Saya yakin ada banyak anak muda yang haus untuk menjadi pejuang terkuat. Mereka seperti saya saat ini, berjuang dengan seluruh kekuatan mereka untuk mengejar impian mereka dan masuk ke Departemen Tempur dari Lembaga Perang Grand Desolate. Jika aku melepaskan impianku untuk menjadi pemurni utama demi emosi, demi kepercayaan, demi obrolan ramah kita dan alasan lainnya, untuk masuk ke dalam Departemen Tempur Lembaga Perang Agung Terpencil tanpa menyerah dan enggan, ini akan menjadi sebuah menghina mimpiku. Ini juga merupakan penghinaan terhadap Departemen Tempur Lembaga Perang Terpencil. Itu akan menjadi penghinaan yang lebih besar lagi bagi ribuan hingga ribuan siswa yang berkultivasi dengan segenap kemampuan mereka, haus untuk menguji ke dalam lembaga perang terpencil yang agung. Jadi, aku sangat menyesal. Saya tidak bisa memilih Departemen Tempur dari lembaga perang terpencil. Tujuan nomor satu saya tetap menjadi Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam. Adapun kepercayaan dan bantuan yang diberikan oleh Grand Desolate War Institution kepadaku, aku akan mengukir semuanya di hatiku. Suatu hari nanti ketika saya menjadi Master Artificer dan berhasil mencapai karir saya pasti akan membayar kembali semua yang telah Anda lakukan untuk saya hari ini. Mimpi yang pernah terwujud adalah mimpi yang tetap selamanya. Seseorang benar-benar harus bertahan di jalan itu. Tidak ada orang yang bisa mengubah jalanku. Ding Lingdang tetap diam sampai dia selesai berbicara. Ekspresinya agak kesepian. Kamu sudah bertekad. Kamu tidak akan memberikan kesempatan 1% pun untuk lembaga perang terpencil kita. Liao ragu-ragu sejenak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wajah Xie Tingxian yang ragu-ragu tiba-tiba terlintas di benaknya bersamaan dengan penampilan makan Ding Lingdang yang rakus tadi. Tepat ketika dia hendak menganggukkan kepalanya dengan susah payah, Ding Lingdang benar-benar tertawa renyah dan cerah, memperlihatkan mulut dengan gigi putih. Kamu ragu-ragu. Artinya saya masih punya peluang 1% kan? Saya ingat seseorang baru saja mengatakan kepada saya bahwa meskipun peluangnya hanya 1%, dia akan mengeluarkan 100% kekuatannya dan berusaha sekuat tenaga. Setelah memberikan segalanya, tidak masalah apakah dia kalah atau menang, tapi jika dia tidak memberikan segalanya, itu sama saja dengan menyerah. Itu bukan gayanya. Bagus sekali, luar biasa. Kata-kata ini adalah perasaan yang saya ucapkan. Demikian pula, ini adalah pemikiranku. Tidak apa-apa meski kamu belum berjanji padaku. Aku akan tetap bersamamu seperti permen lengket untuk bulan berikutnya. Lembaga perang terpencil juga akan memberikan perlakuan istimewa yang paling memikat, untuk membuat Anda memahami sepenuhnya ketulusan kami. Kecuali saya melihat dengan mata kepala sendiri Anda mengisi kata-kata Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam pada formulir pendaftaran ujian masuk perguruan tinggi sebulan kemudian, saya akan, seperti Anda, bertahan sampai akhir. Sebelum itu terjadi, saya benar-benar tidak akan menyerah. Mengapa? Liao benar-benar tidak mengerti. Dia bukan orang yang narsis, dia benar-benar tidak bisa melihat apa yang istimewa dari dirinya sehingga layak untuk melekatkan Ding Lingdang seperti ini, untuk tidak dibuang, untuk tidak diserahkan. Ding Lingdang berdiri di atas sayap api dan merentangkan tangannya. Kakinya yang indah mengetuk dan dia berayun ke bagian paling depan dari pesawat ulang-alik pertempuran api merah. Dia mengandalkan jempol kakinya untuk berdiri di atas nyala api yang kental. Di bawah cahaya merah darah dari matahari terbenam, dia memiliki penampilan seperti dewi yang sangat cantik. Dia memejamkan mata dan mandi dalam hangatnya matahari terbenam. Dia terdiam untuk waktu yang lama, cukup lama hingga Liao percaya bahwa dia tidak akan menjawab pertanyaan ini. Lalu dia perlahan membuka mulutnya, karena aku melihat diriku di dalam kamu. Apa maksudmu? Liao benar-benar bingung. Namun kali ini, Ding Lingdang hanya tertawa kecil. Dia tidak akan menjawab tidak peduli bagaimana Liao bertanya. Dia hanya berdiri diam seperti ini, memandangi pemandangan indah perubahan angin dan awan. Matanya agak kabur, seolah-olah dia tenggelam dalam kenangan yang jauh. Babak 80, Idola.
Di tirai gelap malam, pesawat ulang-alik pertempuran burung mistik yang gelap gulita menyelinap ke dalam sekolah menengah kedua Nimbus merah. Bagian luarnya dipenuhi banyak lubang serta penyok burung jalak. Tampaknya ia digigit dengan kejam oleh binatang iblis raksasa. Pesawat ulang-alik pertempuran burung mistik berhenti di depan gedung perkantoran yang terang benderang. Dalam sekejap mata, kapal penjelajah itu melebur ke udara tipis dan digantikan oleh pemuda berbaju besi hitam yang tertutup debu. Dengan sekilas sosoknya, pemuda berbaju hitam itu menghilang dan muncul kembali di dalam kantor kepala sekolah. Lampu ruang kepala sekolah masih menyala. Mata beberapa pemimpin sekolah memerah, menyadari kedatangan pemuda lapis baja hitam itu, beberapa harapan muncul di mata mereka. Satu demi satu, mereka semua berdiri dengan gembira. Peng Hai, kamu di sini. Fienblade Peng Hai memandang semua orang di sekitarnya. Ekspresi wajahnya sedingin es, dia tampak tertawa namun tidak tertawa. Apa yang terjadi? Saya hanya pergi ke gurun untuk bercocok tanam selama sebulan, namun Anda telah membuat keributan di sini. Bukan hanya itu, tapi kamu juga mengusir guru Sun Biao dengan marah. Zhao Sude, Hei Mianshen, dan beberapa pimpinan sekolah tingkat tinggi lainnya semuanya terkejut. Zhao Sude dengan malu-malu menjawab, matahari tua terlalu keras kepala. Jika dia ingin pulang, apapun yang kami lakukan, kami tidak dapat menghentikannya. Kami berencana menunggu beberapa hari hingga amarahnya mereda, tetapi kami tidak menyangka kamu harus kembali sebelum itu. Namun, hari ini bukan tentang matahari tua tetapi Liao, tahukah kamu? Zhao Sude belum selesai berbicara sebelum Peng Hai dengan dingin memotongnya, tahukah kamu mengapa aku berjanji akan membantu sekolah menengah kedua Nimbus merah dalam mengajar para siswa? Zhao Sude dan Hei Mianshen saling menatap sebelum menjawab dengan ragu-ragu. Peng Hai, kamu adalah lulusan sekolah menengah kedua Nimbus merah yang luar biasa. Sekarang, semua orang adalah keluarga sekte Nimbus merah. Kamu datang untuk mengajar generasi muda adalah sebuah masalah tentu saja. Hei. Peng Hai tertawa aneh sambil dengan perlahan dan tenang berkata, Zhao Sude, dengarkan aku baik-baik, jika kamu tidak dapat mengingatnya, biarkan aku menyegarkan ingatanmu. Guru Sun Biao lah yang telah menyelamatkanku dari daerah kumuh dan membawa aku ke SMA 2 Crimson Nimbus. Aku hanyalah seorang dusun dengan penampilan yang berdebu dan kotor. Saat itu, kalian semua bertingkah seperti orang sombong dan tidak menganggapku serius kepadaku dan mempersulitku. Jangan pernah berpikir bahwa aku telah melupakan apapun. Jika aku tidak berusaha untuk menghormati Guru Sun Biao, aku akan terlalu malas untuk melihat wajah busukmu, apalagi membina siswa baru di SMA kedua Nimbus merah. Sedangkan Liao, bukan hanya dia bibit terbaru yang ditemukan oleh guru saya yang paling dihormati, Sun Biao, dia juga telah membantu saya melakukan pelatihan khusus selama 1 bulan, yang karenanya kekuatan saya telah mencapai tingkat yang baru. Saya memiliki hubungan terbaik dengan keduanya. Karena tindakan Anda telah membuat mereka menjauh, mengapa saya harus tetap membantu Anda untuk melatih orang baru? Mulai saat ini, kerja sama apapun di antara kita dihentikan sepenuhnya. Jika Zhou Yin ingin mengatakan sesuatu, dia bisa datang dan langsung mencariku. Peng Hai berbicara dengan dingin, melirik semua orang dalam-dalam, dan tiba-tiba menghilang. Dari luar jendela terdengar suara kepergian pesawat ulang-alik pertempuran burung mistik. Pada saat Zhao Sude dan yang lainnya sampai ke jendela, ekor hitam seperti riak yang tertinggal di lautan tinta hitam muncul di pandangan mereka saat menghilang ke dalam kegelapan malam. Zhao Sude kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Dia duduk di kursi dan bibirnya bergetar lama, tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Di dalam pesawat ulang-alik pertempuran burung mistik. Mesin terbang spiritual yang terukir di panel kontrol memancarkan cahaya redup, menyinari wajah Fienblade Peng Hai. Ekspresi wajahnya sangat berat. Setelah merenung sebentar, Peng Hai menyalakan prosesor kristal dan mengirim pesan ke nomor derek spiritual. Hanya 0,01 detik setelahnya, puluhan kilometer jauhnya di awan, jam tangan Liao sedikit bergetar. Prosesor kristal mini telah menerima pesan dari nomor tak dikenal. Itu dia, Liao sedikit terkejut. Itu adalah info kontak dari pria yang telah dia tanding selama 1 bulan di gimnasium pembunuh serigala militan. Liao sangat penasaran dengan sosok misterius yang kejam ini. Namun, di kota hantu bawah tanah, semua orang harus mematuhi peraturannya. Seseorang tidak boleh melepas topengnya jika tidak mengetahui identitas pihak lawan. Dia mengundangku ke distrik timur atas untuk melihat identitas aslinya dan juga ingin membuat kesepakatan denganku. Liao merenungkan alamat yang dikirim oleh petugas gym. Alamat tersebut kebetulan menunjuk ke lokasi paling sentral di distrik timur atas dan merupakan salah satu gedung tertinggi di kota Tombak Terapung. Itu adalah salah satu landmark kota Tombak Terapung, dikabarkan memiliki ruang pelatihan pribadi bagi banyak petani di dalamnya. Siapa si pria gym itu? Tanpa diduga memanggilku untuk menemuinya di Crystal Sky Building. Liao sedikit terkejut. Dari lubuk hatinya, dorongan untuk melompat muncul. Dia sekarang memiliki kesempatan untuk benar-benar melihat betapa mewahnya ruang pelatihan pribadi seorang kultivator legendaris. Setelah berpikir sejenak, Liao menerima undangan petugas gym itu. Ada teman yang mencarimu. Kamu ingin pergi kemana? Aku akan mengantarmu ke sana. Ding Lingdang berkata sambil tersenyum. Liao dengan ringan mengetuk hologram tersebut sebelum area lokasi hologram berubah menjadi sebuah fragmen dan terbang keluar untuk membuat peta 3 dimensi yang sangat jelas. Ding Lingdang melirik sekilas, tapi tiba-tiba, tatapannya terpaku. Dia tampak ketakutan,
kamu ingin pergi ke tempat ini. Tahukah kamu pemilik tempat ini? Apa hubunganmu dengannya? Li Yao, setelah berpikir sebentar, menjawab, bisa dibilang, kita sudah berlatih bersama selama sebulan. Kamu sudah berlatih bersamanya selama sebulan. Ding Lingdang menjadi sangat bodoh. Melihat Li Yao, ekspresi di matanya juga sedikit lamban, seolah-olah dia sedang melihat monster, seorang penjahat yang keluar masuk. Apakah ada masalah? Apakah kamu kenal orang ini? Li Yao menyentuh pipinya sementara Ding Lingdang menatapnya dengan sedikit ketakutan. Ya, orang ini adalah alumni SMAMU. Akan lebih aneh jika dia tidak bisa menemukan seorang jenius yang mengerikan sepertimu dengan wawasan jahatnya. Ding Lingdang bergumam dengan suara rendah sehingga hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Ekspresi wajahnya berubah sangat aneh. Setelah tertawa beberapa kali, dia berteriak, pegang erat-erat, kami berangkat. Sepasang tangan Ding Lingdang dengan erat menggenggam pegangan Scarlet Flame Battle Shuttle. Energi spiritual di sekujur tubuhnya meledak hingga batasnya, dan seperti pecahnya banjir yang terus-menerus, energi itu membanjiri pesawat ulang-alik pertempuran api merah. Energi spiritualnya yang gila menggerakkan mesin terbang yang menggerakkan pesawat ulang-alik pertempuran api merah dalam sekejap. Pesawat ulang-alik pertempuran api merah meledak dengan aura yang mempesona, seperti tarian burung merak, dan bersiul menuju distrik timur atas kota tombak terapung yang paling makmur, meninggalkan jejak api dan serangkaian suara yang memekakkan telinga. Dalam sedetik, pesawat ulang-alik pertempuran api merah merobek lautan awan. Deretan demi deretan gedung-gedung yang menjulang tinggi berkilauan di tirai gelap malam seolah-olah matahari menyinari kota kristal. Saat pesawat ulang-alik pertempuran api merah melonjak ke ruang distrik timur atas, pesawat ulang-alik pertempuran itu sedikit bergetar dan perlahan-lahan melambat seolah-olah menabrak bantalan transparan. Beberapa benda bulat berkilau melayang di langit. Sebuah bola mata, yang tembus pandang melayang dengan goyah, meskipun gerakannya tampak kikuk, kecepatannya luar biasa. Agaknya, itu adalah peralatan sihir pertahanan yang bertanggung jawab menjaga kota tombak terapung. Beberapa pembudidaya juga ditemukan mengambang di langit saat cahaya berwarna pelangi menari-nari di sekitar tubuh mereka. Mereka sedang dalam proses menyerap esensi bulan. Suara menderu dari pesawat ulang-alik pertempuran api merah jelas membuat mereka sedikit tidak senang. Satu demi satu, semua orang memandang dengan tatapan tajam di mata mereka. Bahkan melalui dinding tebal, Li Yao merasakan hawa dingin di dalam ruangan. Di hadapan banyak petani, bahkan Ding Lingdang tidak berani bertindak gegabah. Dia memperlambat pesawat tempurnya, berputar di ketinggian yang lebih rendah, dan terbang menuju gedung bundar setinggi sekitar 1000 meter. Di distrik timur atas, angkutan udara menjadi alat transportasi utama. Penggarap juga suka terbang setinggi mungkin dengan pedang terbang mereka, sehingga bagian atas setiap gedung bertingkat memiliki ratusan cabang yang tersebar, di ujungnya terdapat terminal udara kecil. Dilihat dari jauh, tampak seolah-olah barisan pohon kristal tumbuh membentuk kota pepohonan. Pesawat ulang-alik pertempuran api merah milik Ding Lingdang mendarat di salah satu cabang ini. Di tengah setiap terminal udara terdapat formasi transmisi kecil. Ding Lingdang membawa Li Yao ke formasi transmisi dan memasukkan mesin terbang di panel kontrol. Dalam pandangan Li Yao, semuanya tiba-tiba menghilang. Dengan kilatan cahaya yang menyilaukan, Li Yao dan Ding Lingdang muncul di dalam ruang pelatihan kecil. Panjang dan lebar ruang pelatihan kecil itu tidak lebih dari 20 meter. Itu jauh lebih kecil dari gym budidaya pembunuh serigala militan di kota bawah tanah. Tidak ada jendela di dalamnya, dindingnya sedikit memancarkan aura putih susu, dan udara di dalamnya sangat segar, mengeluarkan sedikit aroma berumput. Menghirup udara di sini membuat orang merasa segar. Peralatan penguatan dan treadmill ditempatkan dengan santai di dalam ruangan. Tidak ada peralatan pelatihan tingkat tinggi yang tak ternilai harganya seperti yang dibayangkan Li Yao. Di sudut ruangan, seorang pemuda jangkung dan kurus sedang berolahraga. Dari posturnya, cukup jelas bahwa dia adalah pria dari sasana budidaya pembunuh serigala militan. Bagaimana kamu tahu kunci mesin terbang ruangan ini? Li Yao sangat bingung. Ding Lingdang sepertinya cukup familiar dengan tempat ini. Sepertinya dia kembali ke kamarnya sendiri. Alih-alih menjawab Li Yao, dengan seringai di wajahnya, dia berteriak dengan suara yang tajam dan jelas, kakak senior Peng. Pemuda itu perlahan dan secara metodis menyelesaikan latihan terakhirnya, berdiri, dan berjalan menuju keduanya dengan langkah besar, saudari junior Ding, ketika saya mendengar sesama siswa Li Yao dijemput oleh pesawat ulang-alik pertempuran api merah, saya tahu itu adalah Anda. Ding Lingdang mengerutkan hidungnya, kakak senior Peng, kali ini kamu bersalah. Saat aku memintamu tempat tinggal, kamu sudah tahu aku ada di sini untuk Li Yao, tapi kenapa kamu tidak mengatakan apapun kepadaku? Peng Hai tersenyum tipis. Saat itu, aku sedang berkultivasi jauh di dalam gurun dan aku tidak akan datang dalam waktu dekat. Belum lagi, itu adalah rahasia antara aku dan Li Yao, terlebih lagi, Li Yao masih dalam keadaan koma. Bahkan jika aku sudah bilang padamu, apakah itu penting? Halo, sesama siswa Li Yao. Kami akhirnya bertemu dalam penampilan kami yang sebenarnya. Saya sangat merindukan perdebatan kami selama sebulan. Tatapan Li Yao benar-benar terpaku. Dia terus menatap Peng Hai dengan mata terbuka lebar. Sederhananya, matanya siap untuk keluar. Mulutnya ternganga, dia membuka dan menutup mulutnya beberapa kali sebelum tergagap. Peng Hai. Vian Glad Peng Hai. Tidak mungkin. Pria yang telah berlatih bersamaku selama sebulan di sasana budidaya pembunuh serigala militan sebenarnya adalah Peng Hai.
Pikiran Liao menjadi kosong, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pedang Iblis. Pedang Iblis Peng Hai. Idolanya. Sejak dia masuk ke SMA kedua Crimson Nimbus, Fienblade Peng Hai telah menjadi objek pemujaan dan kecemburuan bagi Liao dan merupakan satu-satunya idola yang ingin dia ambil tempatnya. Kegembiraan Liao mencapai puncaknya, dan kulit kepalanya terasa kesemutan lagi. Siapakah Fienblade Peng Hai? Dia adalah seorang penggarap panggung fondasi bangunan. Hanya rambutnya saja yang bisa memotongnya menjadi dua. Namun, dia sebenarnya berlatih dengan Peng Hai selama sebulan, bertarung berkali-kali dengannya, dan bahkan dipukuli hingga babak belur olehnya. Ini terlalu menakutkan. Fienblade Peng Hai tiba di depan Liao. Tatapan tajamnya menyapu Liao dari atas ke bawah. Fienblade Peng Hai menarik pandangannya dan dengan ringan menjentikkan jarinya. Segera, bola logam bundar besar terbang dari luar ruangan dan melayang di antara ketiganya. Bola logam secara otomatis terbuka dari kedua sisi sebelum satu set teh indah terlihat di dalamnya. Dua lengan roh panjang keluar dari sisi bola logam dan kemudian menuangkan teh untuk ketiganya satu persatu. Peng Hai tersenyum dan berkata, rekan murid Liao, mungkin kamu tidak mengerti, tapi itu tidak masalah. Izinkan aku memberitahumu dua hal terlebih dahulu. Pertama, 1 bulan yang lalu di Sasana Budidaya Pembunuh Serigala Militan, Anda telah membantu saya menyelesaikan pelatihan penting. Justru karena bantuan Anda, saya akhirnya dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan panggung fondasi bangunan tingkat tinggi, dan bahkan mulai menyentuh panggung fondasi bangunan tingkat puncak. Ding Lingdong berseru kaget sebelum berkata dengan gembira, Saudara senior Peng, apakah kamu sudah mulai menyentuh tahap fondasi bangunan puncak? Cek, jika kamu berhasil, kita akan memiliki seorang penggarap tahap fondasi bangunan puncak yang bahkan belum melewati usia dari 30. Tidak diragukan lagi kamu akan menjadi ahli terbaik di generasi muda federasi. Peng Hai menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, Saudari Junior Ding harusnya tahu. Di levelku, setiap kemajuan lebih sulit daripada yang sebelumnya. Jadi, rekan siswa Liao, aku berhutang budi padamu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.